Gue ada satu video, itu pas gue lagi kesel sama editor gue dulu. Kenapa Mas Raymond kesel sama editor ini? Dia pertama Mas pekerjakan di mana? Di kantor. Oh, bukan di coffee shop berarti? Nah, Bukan, itu kesalahan itu Nabi Muhammad itu parfumnya segini 70 juta. Dia pakai setengah sebelum umroh, setengah lagi sesudah umroh. Jadi parlente banget tuh Nabi. Sebulan aja HP Gen Z diambil. Toto KUA mungkin penuh kan. Ternyata di situ nih. Bisa GPT. Boomer dan Gen X juga tidak lebih baik dari Gen Z sebenarnya. Gen Z masih mending diem-diem punya second account. Sedangkan Gen X banyak yang diem-diem punya second marriage gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu nggak mau jawab. Ini udah episode keberapa? Iya, udah mau lebaran lu. Aduh coba. Ini tahu nggak tingkah apa? Ini tingkah Gen Z yang kita mau bahas hari ini nih. Iya. Apa itu? tingkahnya? Ya kan Asalnya gua dari nggak mana? peduli dengan perasaan lu. Wow. Iya. Wow. Wow. Gue gak peduli perasaan lu. Oke. Gen Z. Jadi kita Enggak, dia pasti gak ngerti dia. Dia pasti Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti dia. Oza Itu yang ngerti ya, kemarin lu nonton itu. Dia ngerti lah. Oza ngerti Oza ya? ngerti lah. Tuh, ngerti lah. Oke, jadi hari ini kita kedatangan spesialis Gen Z. Spesialis Gen Z. Boleh Spesialis Gen Z. perkenalan. Kenapa lu senang sama Oza? Nah. Entar harusnya perkenalan dulu. Oh, perkenalan dulu. Oh ya, oke. Saudara Kuti, saya memang adalah Gen Z entusias. Gen Z entusias. Saya ini peneliti Gen Z gitu Oh, ibaratnya. sih. Biarpun saya bukan praktisi ya, kayak ibaratnya Mourinho kan juga ngamen bola tuh Iya, benar. tapi dia ngelatih kan. Nah, Iya. saya ke Gen Z juga saya kayak gitu. Oh, tapi lu Gen Z kan? Saya enggak. Saya penelitinya aja. Lu apa dong kalau gitu? Saya Milenial. milenial. Oh milenial. Serius? Tahun berapa? 91. 91. 91. Parah banget. Kok parah banget? Muda banget mukanya. Iya, Parah banget udah. muda sih. Kirain Muda. milenial kayak penyakit. Iya. Parah banget milenial kirain. Lu nyangka gak dia milenial coba? Enggak kan? Enggak. Milenial. Asumsi gue Gen Z di awal. Apa? Asumsi gue Gen Z. Asumsi Gen Z Dia enggak? gak mungkin mau Oh. roasting itunya sendiri sih. kalau Siapa gitu. tahu. Iya. Ya bisa aja. Ngebahas Gen Z emang gue ada satu video itu pas gue lagi kesel sama editor gue dulu. Gue kesel banget terus langsung, udah siapin studio gue mau syuting. Gue syuting 10 menit renting basically. Videonya 1 juta lebih tentang Gen Z. Oh. Gen Z itu Gen Z masalahnya videonya. ini gue bilang. Lu apa, Baperan di milenial atau kerjaan. Gen Z? Milenial muda. Oh milenial. Milenial akhir. Ustadz kan milenial tua. Gue milenial awal. Milenial awal. akar. Milenial akar. Milenial awal ya. Terus waktu itu kamu bahas apa aja? Apa? Yang di video Gen Z. Pertama baper, ya kan, mut-mutan. Iya. Terus resilience-nya nggak kuat lah gitu. Iya. Terus gue bilang profesional itu profesional. Lu kalau dikasih kerjaan, lu bosnya setidaknya reasonable lah. Ya lu lakuin gitu loh. Gak banyak komplain gitu. Itu berarti dari lu kesel ke editor lu, jadinya lu keluarin di video. Iya langsung habis kesel Berarti gua Oza marah. ada Nah, kesel saya juga mau nih. saya mau mencoba membela editor Gen Z ini nih. Oke. Ya kan? Oke, gimana? Kenapa Mas Raymond kesel sama editor ini? Banyak alasan. Oke, dia pertama Mas pekerjakan di mana? Di tim konten Iya, maksudnya dia kreatif. kerjaannya di mana dia Oh, di ngeditnya? kantor. Oh, bukan di Gua. coffee shop berarti. Nah, Bukan, itu kesalahan itu. Itu salah lu sih. Itu kesalahan pertama Mas Iya, Raymond. oke, satu. Itu kesalahan pertama. Berikutnya. Kedua ya. Dia kerja berapa hari seminggu? 6 lah 5 hari di kantor semua. di kantor semua. Berarti dalam sebulan itu dia 20 hari kerja di kantor ya. Ya, Oke, nggak ada work from Ubud sama sekali. jarang. Itu kesalahan kedua. Gue udah Tuh tahu. kan kalau kita lihat dari sisi lain Gen Z itu tuh bisa dibela sebetulnya. Bener. Berarti salah lu memang lu. Iya kan. Iya. Mereka tuh Saya perlu di sini. work and life balance. Tapi Iya. saya ada satu karyawan lagi yang bermasalah, dia Gen Z juga. Oh gimana tuh? Ini Ya, nih. ibaratnya kan dia disuruh komitmen nih ya, ikut program selama 30 program hari. 30 hari. Iya. Tapi di tengah-tengah aduh mau mundur gitu loh. Di hari keberapa tuh mulai mau mundur? Oh, hari pertama syuting. Oh, langsung. Malamnya ngechat. Iya. Syuting. Kok ya, kayak aku nggak bisa deh kalau lanjut. Oh, gitu. Heeh. Iya. Terus ngechat dia juga. Iya, itu Ya. kenapa tuh? Kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa tuh? Hari pertama ya. Hari pertama. pertama. Hari pertama. Oke, hari itu ada kejadian apa? Apa mungkin ada konser K-pop yang Mas Raymond nggak tahu terjadi di Senayan? Maksudnya saya perlu tahu dulu Iya, nih, the apa whole picture, konteksnya? Iya, the whole betul. picture-nya. Nggak ada apa-apa sih, Nggak cuma ada kena apa-apa bully sih. aja dia. Oh kena Iya. bully orangnya? Kena bully orangnya. Netizen. Oh. Hari pertama belum dibully bahkan. Itu overthinking dia belum sendiri. Oh iya benar. Itu overthinking. Jadi habis syuting, nah kan udah berpisah sama kita nih. Baru kan dia sendirian gak ada waktu ngobrol. Kayaknya dia mikir, kayak tadi syuting aku nyolot deh.
Duh ini gimana ya baru tuh. Ya nggak jadilah, mau keluar lah gitu. Berarti nggak ada head comment itu sebenarnya. Nggak ada. Itu belum ada. Oh, tapi dia dari overthinking sendiri. Overthinkingnya. Nah, sebelumnya saya perlu tahu dulu nih, terserah mau dijawab apa enggak ya. Iya. Si Gen Z ini yang mundur tadi, zodiak apa dia? Saya perlu tahu dulu nih. Maaf kalau terlalu personal ya, Ini tapi memang spesialis ini. saya perlu tahu dulu itu. Libra kayaknya Libra. Libra. Zodiak oke. apa Fer? Zodiak apa? Siapa ya Ever? Zodiak apa dia? Oke, Libra ya. Bener Libra. Bener Libra. Oh bener Libra. Oh, parah. Oh bener dia Libra. Dia Libra. Zodiaknya. Serius lu? Oke, zodiaknya Libra, moon sign-nya apa? Kan dia ada zodiak Gen Z itu udah berlapis-lapis. Nah, inilah makanya kenapa saya peneliti Gen Z nih. Saya taunya dalam Oh gitu. kayaknya nih Libra kayu kayaknya. Nah, Apa ya Fer ya? Aku gak ngerti moon sign itu apa. itu kan. Moon sign itu Jadi, apa sih? ada alasan kenapa dia overthinking tadi. Gitu. Mungkin di mata milenial kayak lembek lu, di head mundur gitu kan. Tapi saya sebagai Antusias. Gen Z entusias, saya melihatnya nggak hanya dari sisi itu gitu. Ya kan? Iya kan? Love language apa orang ini? Mukul. Love language-nya ini love language-nya Wow, Mukul wow. dia. Word physical affirmation. attack. Iya, physical, bener. Iya, Kalau dia nggak mukul, nendang, mukul, nginjek orang. nginjek. Dia Oke, physical oke, attack oke, dia love oke. language-nya. Karena kalau dia memang mundur karena overthinking doang, berarti mungkin dia memang mental health awareness-nya tinggi. Oh, awareness-nya Mental tinggi. health awareness-nya tinggi. Iya. Terakhir kali memang gue liat dia mental sih emang. Iya, mental. Mental ya itu lebih ke mental. Oh, berarti kalian di sini banyak bermasalah dengan pekerja Gen Z. Gen Z ya? Iya. Jadi Oke. makanya kita datangkan konsultan Iya, slash entusias untuk ini untuk mempertahankan Gen Z di kantor ini. Iya, benar. solusinya biar Gen Z ini selain dari maksimalkan pekerjaan, kita juga mau iman mereka lebih kuat. Iman. Kalau dari pekerjaan ya, mungkin di sini sering ada Gen Z resign dari sini sering ya. Terakhir sih 2 kali sih resign. 2 kali ada. kan? Nah. Saya mohon maaf, saya harus kritik dulu nih dari interiornya dulu nih Mas Rima. Sorry ya. Ada hubungannya ya? Ada Oh, hubungannya nih. ini sama Deg-degan yang gua. milenial tua, sama milenial tua. Ini kepada Ustadz Felix nih. Mohon maaf Tat, saya ngikutin football segala macam, saya nontonin, tapi saya harus kritik juga. Iya. Kenapa banyak Gen Z resign? Iya. Udah 2 kan? 2. Saya dari awal saya masuk ke sini, saya belum lihat ada beanbag satupun. Mohon maaf. Sorry banget nih. Saya belum lihat ada beanbag. Iya. Saya nggak heran kenapa 2 orang itu resign. Karena Gen Z tuh untuk nyender di kursi biasa, menurut mereka kurang lunak gitu. Iya. Oh bener lagi, Iya, yang kurang lunak. minta-minta Mereka sofa perlu terus beanbag tuh. yang, Bahkan kursi biasa pun mereka anggap berdiri berarti ya. Iya. Oh, bukan beanbag ya. Mereka butuh senderan yang sangat lunak banget karena mereka nggak dapat senderan dari orang tua mereka. Jadi maksudnya itu yang perlu di. Kok lu tahu banget sih? Nah, saya penelitinya memang tak. Iya, bener banget lagi. Kalau ngomongin bola sama Mourinho juga pasti gini. Nah kalau Gen Z ke saya juga. Udah pasti dia langsung nyambung ya. Pantes. Dicoba lu dari beanbag. Nanti mungkin ada perubahan apa enggak bisa kabarin ke saya. Iya. Oke. Oh makanya Gen Z itu kalau bisa tidak ketemu beanbag dia nyari orang tua. Iya. Kalau nggak ada orang tuanya dia cari orang yang sudah tua. bukan Mereka aneh-aneh nih waktu Maksudnya untuk beli beanbag kan. Iya, beli beanbag. Oke gini, perspektif Gen Z gimana? Benar sih. Iya kan. Zodiak terutama ya. Zodiak Iya. terutama. Oh gitu. Terus tadi Libra kenapa? Maksudnya Libra? Nggak tahu. Hah? Mungkin Libra itu kan timbangan ya. Ya. Jadi dia labil gitu ya. Mungkin. Gitu kan. Ngerti aku. Iya. Tapi lu bahkan gak nimbang kok lu. Kalau Gen Z itu percaya show juga nggak? Tua Sio, banget ya. Itu gua. Sio itu kayaknya milenial sih ya. Iya dan terlalu tua sih. Kedua ya mohon maaf untuk mempertahankan Gen Z di sini mungkin poster-poster ini juga perlu diganti nih mohon maaf nih. Nih maksudnya ini memang isu yang penting banget nih sebenarnya gitu ya. Maksudnya kayak tapi Gen Z kurang, sorry banget gue harus mewakili. Kurang relate dengan konflik. Kurang nyampe ya. Kurang nyampe antara konflik negara satu dengan negara kedua gitu kayak mereka lebih peduli konflik antara Justin Bieber dengan Selena Gomez gitu. Maaf ya maksudnya menurut pengalaman saya kayaknya itu lebih. Kalau ini poster Justin Bieber waktu nggak pakai baju di Grammy mungkin yang resign akan lebih sedikit tapi gitu. Ada hubungannya ya. Jadi ada feng shui-nya Gen Z. Ada feng shui. Iya, feng shui Gen Z. Berarti benernya milenial sama boomer tuh harus introspeksi diri ya. Introspeksi. Iya sebenarnya terkadang begitu. Terkadang bukan Gen Z yang salah tapi milenial yang terlalu Iya. mungkin cepat menghakimi gitu. Karena kan
sebenarnya masing-masing generasi kan ada kelemahan. Iya. Iya. Kita sih maunya sih nggak langsung menghakimi ya, maunya langsung memukuli kita langsung. Gimana caranya ngadepin milenial kayak beliau? Sebagai Gen Z ya? Iya sebagai Gen Z. Sebagai Kayak Gen Z kadang ya. bingung gitu kan ngadepin. Dia punya idealis sendiri. Susah diomongin. Iya. Oke, Udah tua. Gimana cara Gen Z mengalahkan milenial dalam konteks apa nih perdebatan? Perdebatan. Perdebatan nah. Gak akan menang deh lu. Tuh, ini ciri-cirinya udah muncul nih. Ini trik yang mungkin ini saya bocorin hanya di sini nih. Ya. Maksudnya Oh, menarik nih. ini jarang saya bocorin karena ini jurus ampuh banget buat Gen Z sebenarnya untuk mengalahkan milenial dan boomer. Iya. Tapi karena selama ini saya di pihak milenial jadi saya belum bocorin. Tapi ini karena tadi Kak Harun nanya cara untuk mengalahkan milenial ini gampang banget nih. Tipu mereka dengan video AI udah. Gitu aja. Karena mereka udah bisa bedain. Serius bener Tat itu beneran. Iya. Masa lu Kucing bisa baca Quran Nah, gitu. iya. Kucing nyelamatin bayi dari jembatan Bener gitu. lagi. Milenial Facebook percaya loh. Itu makin tua umurnya makin efektif cara itu ya. Makin efektif. Jadi Bener, jangan pakai kalau pakai argumen, wah milenial susah. Iya, karena dari zaman dulu kita aja ada pari anak Ikan jadi pari. iya. Itu aja Anak kita durhaka jadi percaya. pari, bener. Apalagi AI gitu kan ya. Anak durhaka jadi pari kita percaya. Percaya, dulu pada masanya. percaya. Jadi Iya. dengan AI itu akan Iya. nih jangan ditiru nih ya, Mas. Tapi itu ampuh banget tuh. Oke, kalau gitu sekarang kita balik. Iya. Gimana caranya debat sama Gen Z Oh. buat milenial? Itu menantang buat saya juga menantang. Milenial untuk debat sama Gen Z. Iya, soalnya kita Iya. baru ngomong aja dia udah mau resign. Iya. Gimana Iya. kita mau ngomong? Cara debat sama Gen Z gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya itulah nih juga sulit adalah jadi kan ada penelitian juga gitu Iya. bahwa Gen Z ini lebih banyak konsultasi dengan ChatGPT daripada ini ada penelitian ini bukan saya ngomong kalian jangan ketawa dulu. Ini ada penelitiannya. Ini ada penelitiannya nih. Kok yang dia ngomong bener semua ya? Ini ada penelitiannya bukan saya ya. Itu aku potong dulu ya. Iya. Ini pasti diprotes orang sih. Tapi itu nyata banget. Nyata banget. Hah. Oh iya terus. Kalau mau protes saya silakan tapi ini kan bukan pendapat saya pribadi. Iya. Itu kan data yang belakang. Lanjut. Gila, keren Banyak banget. Gen Z yang konsultasi dengan ChatGPT dibanding milenial dan boomer gitu kan. Nah jadi cara menang debat lawan Gen Z, ya ajak aja ke tempat yang wifi-nya lelet gitu. Udah itu. Jangan beri mereka Jangan waktu di untuk coffee shop. bertanya ke Gen Z. Jangan di. Gimana ya? Bentar, aku mau pembelaan Gen Z dulu. Oke, boleh. Apa saya di sini kan juga sebenarnya di pihak Gen Z juga nih. Kadang ChatGPT tuh lebih bisa ngasih validasi. Kenapa Gen Z lebih pentingin validasi daripada solusi? Tuh. Itu. Karena Itu kita kena mental health. Dari validasi. Lu self claim lu mental health. Iya. Enggak sih, Kenapa karena validasi itu penting? Kenapa nggak solusi? gimana ya, kan kita sekarang harus aware ya sama Ya. komunikasi yang baik itu gimana. Kita harus dengarkan dulu. ya Lu kan? yang gak bisa komunikasi. At least ChatGPT ngerti apa yang gue rasain gitu. Jadi terkadang kita akhirnya apa ya, lebih nurut ChatGPT sih jujur. Tapi itu yang bikin makin lemah karena dikit-dikit Iya diada-ada. sih. Gue malah nggak suka sama ChatGPT tuh kalau udah sebenarnya kamu nggak salah. Kalau salah bilang aja salah. Iya, Udah maksudnya gitu. betul, Kalau gitu. gue malah gitu. Oh, berarti ChatGPT tuh gak cocok sama milenial sama boomer ya mungkin ya. Loh, nah kalau nah gini ya, mungkin gue belum bisa mewakili milenial nih maksudnya. Tapi kalau untuk boomer, mungkin saya bisa pastiin ChatGPT sangat tidak cocok sama boomer. Kenapa? Kenapa? Bukan karena validasinya, bukan karena Solusi. programnya, bukan. Masalah ukuran font aja boomer karena udah agak begini kan. Agak Itu kecil banget, itu kecil banget tuh. Itu kecil banget tuh. boomer. Jadi boomer mungkin dia pakai yang audio kali ya, pakai Iya. Oh ya, yang audio. Itu pun bingung dia. Itu pun bingung Ah, dia. betul. Tapi memang ada penelitian bahwa Gen Z dengan ChatGPT tuh hubungannya memang erat Ya, sekali. erat. Karena udah ada yang sekali nikah sih. loh sama ChatGPT. Udah ada, mulai Di Jepang kayak gitu, ada. Tat, ya. Di Jepang sama AI sih. Iya, heeh. Tapi mereka Iya. spesifik kalau nggak salah mereka nggak pakai Gemini, mereka nggak pakai Cloud, mereka ChatGPT. ChatGPT. spesifik. Spesifik ya? Iya benar. Tapi kan ternyata kan saran kita lebih bagus daripada ChatGPT. Iya. Ayo lo. Tapi aku gak bisa lepas dari ChatGPT sih. Kok bisa sih? Kayaknya Gen Z sekarang takut deh kalau historinya dicari di ChatGPT. Ingat gak season 1 lu minta ChatGPT
kasih pertanyaan yang nggak bisa dijawab Ustadz. Iya, Semuanya ternyata bisa. dijawab. Kan ChatGPT sekarang berevolusi. Makin nanti- pinter Iya juga udah makin mereka. pinter. Dan nanti ada episode ya khusus ya Ada buat lu tes episode. lagi nih ChatGPT kesayangan lu. Iya. Ya kan? Udah jangan ganggu ChatGPT ku Coba lihat history dong ChatGPT-nya. Nggak mau. Tapi Tapi bener sih. History ChatGPT itu berbahaya sih bener Iya. sih. Tapi ini kita harus tes juga nih keeratan ChatGPT udah serat Iya. apa kan. Coba. Dia sudah sedalam apa? Iya. Bisa dilihat ya, ada Benar. ininya, ada skalanya. Saya nggak perlu buka tapi saya ada list pertanyaan yang bisa menilai sedalam apa hubungan. Gak salah nih kita nih. Nggak Gak salah. Gue jadi deg-degan tau gak ketika ngomong sama dia. Soalnya bener semua dia dari tadi ngomong. Gimana? Nah ini pertanyaan pertama, jadi ChatGPT ini Ya. itu udah mulai dikasih nama belum? Oh belum. Oh belum. Kadang-kadang ada yang kayak gitu Iya. dikasih nama lah kayak siapa gitu iya. kan. Kedua foto kamu udah pernah dikasih ke ChatGPT? Pernah, sering. Pernah dipakai itu ya. Sering. lagi. Buat apa? Sering. Hah? Buat apa lu kasih foto ke Oh ChatGPT? tahu aja. Nah hanya itu rahasia, hanya dia dan ChatGPT dan Allah yang boleh tahu. Kita nggak boleh tahu. Nggak boleh di sini. tahu. Enggak, bayangin kita temenin dia udah lama dia gak percaya sama kita coba. Iya, lo yang punya ChatGPT. Karena ChatGPT memberi validasi yang kalian bertiga tidak berikan kepada dia, gitu kan? Iya. Oh bener juga. Berarti Gen Z itu yang paling penting validasi. Validasi. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga apa lagi kira-kira? Mengenai ChatGPT tadi ya. Yang skalanya sampai mana nih keparahan teman kita ini? Oke. Masalah personal lebih banyak tahu ChatGPT atau 3 orang ini? Ya ChatGPT lah. Berarti udah erat Oh, banget. udah. Erat banget. Udah kronis ini berarti ya. Udah, Iya. next Dia episode udah- lu sama ChatGPT aja kita gak usah ada. Ya ChatGPT udah ngerti masa laluku, traumaku, semuanya gitu kan. Oh gitu. Tapi dia kasih lu solusi. Iya. Apa solusinya? Adalah. Oke, ini topik pentingnya nih, topik Iya. pentingnya Oke, nih. itu pentingnya. Kesehatan mental atau persiapan mental. Oke. Kan kalau semua orang bilang Gen Z kayak Gen Z sekarang karena informasi. Ya. Karena sosial media karena membandingkan gitu loh. Kalau dulu Gen Z zaman-zaman apa ya? Iya, nggak bukan Milenial Gen Z ya. Milenial Anggap aja. Generasi lah. ya milenial masih milenial perbatasan. Gue masih Maksudnya oke. mungkin gitu. milenial waktu seumur Gen Z gitu maksudnya. Atau kan. biar sedikit kayak acara Ramadan zaman Rasul deh, zaman Rasul. zaman Zaman Rasul. Gen Z zaman Rasul. Gen Z zaman Rasul. Gen Z zaman Rasul kayaknya gak ada pilihan nih. Gimana? Ya, Gen Z zaman Rasul waktu itu tuh ada behavior atau spesifik bacaan gak sih atau dari hadisnya atau Oh, apa? iya. Yang anak muda zaman dulu tuh gimana sih? Berarti orang-orang umur diharapkannya? 20-an lah ya. 20-an Iya, ya. itu Zaman bahkan di Rasul. bawah 20 gitu. Oke. Yang menarik itu adalah gini sebenarnya. Pertama kita nggak lagi ngejudge Gen Z ya, karena menurutku setiap masa itu pasti ada orang-orangnya dan setiap orang tuh pasti ada masa-masanya. Nah artinya kalau Gen Z menurutku sih mereka memang tercipta untuk fight di zaman ini. Yang memang itu udah bukan it's not our fight anymore gitu maksudnya ya. Jadi kalau di zaman Rasul itu menariknya adalah 3 tahun Rasul dakwah. Dia punya 40 pengikut dan 40 pengikut ini 90% di bawah 30 tahun. Oke. Artinya yang paling kelihatan adalah mereka semua rebel. Oh, Mereka semua rebel. rebelnya tuh masih konsisten dari dulu. Pokoknya Konsisten. umur muda Nah, tuh rebel. Oh, oke. Karena mereka aware sesuatu yang orang nggak banyak aware dan mereka nothing tulus. Karena mereka nggak punya status sosial, mereka nggak punya beban sejarah. Jadi ya kalau misalnya mereka mau berubah, mereka tinggal berubah aja. Dan itu adalah menurutku ya ciri-ciri anak-anak muda. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan gini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Anak-anak muda tuh bisa dapat hidayah tambahan. Di mana orang-orang tua nggak ada yang dapat hidayah tambahan. Oh ya? Cuma Itu anak-anak di muda mana yang ya? dapat di dalam Al-Qur'an. Oh di Al-Quran. Hanya anak-anak muda yang dapat hidayah tambahan. Berarti spesifiknya itu aja kalau Iya. dari Al-Quran atau hadis tentang anak muda. Kan Islam harusnya menjadi pedoman hidup nih. Anggap Iya. Gen Z zaman sekarang mengalami masalah yang berbeda dibanding Iya. zaman dulu. Ada nggak yang bisa diambil dari Quran Menurutku atau sih hadis? gini, sebenarnya nggak ada overthinking. There is no so called overthinking menurutku ya. Oke. Yang ada tuh adalah life without purpose, itu masalahnya sih. Karena kalau sudah ada purpose nggak ada overthinking. Karena setiap pemikiran yang ketika punya tujuan itu detail jadinya bukan over. Nah over itu kalau orang nggak punya tujuan menurutku. Nah mungkin problematika Gen Z adalah ketika begitu banyak informasi banjir ke kepala mereka bingung ini harus berbuat apa. Yeah. Jadi too much information itu akhirnya mereka distraksi. Nah sedangkan orang-orang kita kayak gini deh, pernah nggak lu makan makanan Padang, bingung mau makan apa ketika disuguhin banyak banget? Iya. Nah kalau milenial itu nggak disuguhin banyak tuh, ya lu mau makan yang di depan gitu maksudnya, cuma disuguhin satu doang. Nah itu beda antara milenial dan Gen Z. Tapi bener loh, zaman sekarang sebagai entusias Gen Z ya. Iya. Gen Z sama Gen Alpha banyak yang hidupnya tanda kutip ya tanpa tujuan aja. Gitu. Iya.
kayak jalanin aja gitu loh. Iya gak sih? Go Iya. with the flow aja Oh, gitu ya. Iya. Iya. Salah satu yang paling terlihat adalah game. Semua game Gen Z itu rata-rata nggak punya ujung. Oke. Ya game-game zaman sekarang lah ya. Iya, game modern lah kalau ya. game milenial pasti ada game overnya dong, ada big bossnya. Selesai big boss, selesai. Jadi kita ada tujuannya tuh mau ngapain. Tapi kalau Gen Z itu nggak ada tuh. Roblox gitu kan ya. Terus kemudian apa semua yang open, ML, ya semua PUBG. ML, PUBG, semua open world dan segala macam. Open world masih ada Masih ada tujuannya. ya? Lebih yang multiplayer biasanya nggak ada. Multiplayer. MOBA gitu ya? MOBA Iya. gitu. Iya. Kenapa lu merasa tidak perlu ada tujuan hidup? Bukan tidak perlu sih, kita pengen cari tapi masih belum nemu aja. Ya itu dia tuh Karena masalahnya. faktor itu gak sih? Karena faktor banyak informasi. Iya, too much Nggak information. ngerti. Terus nggak tahu sih, mungkin karena nggak tahu gimana pakar Gen Z. Nah mungkin saya mau coba mentranslate Oh, nih iya. ya. Karena kan Gen Z susah untuk mengutarakan. Sebenarnya ada maksudnya. Perlu untuk juru bicara. Iya. Iya, pertama saya harus klaim dulu bahwa Boomer dan Gen X juga tidak lebih baik dari Gen Z sebenarnya. Iya. Itu saya harus klaim dulu tuh. Iya. Setiap generasi ada kelemahannya gitu. Iya. Bahkan saya pernah bilang kayak Gen Z masih mending diem-diem punya second account gitu. Sedangkan Gen X banyak yang diem-diem punya second marriage gitu. Jadi kan Si Feren senang banget anjir di podcast ini, dia merasa tervalidasi anjir. saya perlu membela di sini Iya. nih. Ini pengganti ChatGPT Ozar Angkutin. Oke lanjut pakar Gen Z. Nah kedua kalau masalah soal ini saya spesifik ke game tadi ya. Memang game Gen Z itu kebanyakan tidak ada Ending. ending dan big bossnya. Seperti Iya. Roblox nggak ada big bossnya, Iya. big bossnya. Iya. PUBG. Seperti mungkin PUBG, Iya. Among Us kan nggak ada big bossnya. Iya, benar. Gitu. Nah sedangkan tapi game-game milenial cenderung ada big bossnya. Tapi nggak selalu keberadaan big boss adalah hal yang bagus juga dalam gaming sebenarnya. Karena kayak saya pernah lihat perdebatan milenial sama Gen Z nih. Iya. Milenialnya bilang kan, payah lu game lu nggak ada big bossnya gitu. Gen Z jawab, emang big boss game lu siapa? Milenialnya bilang apa? Zeus big boss gue. Itu judul gue bilang, jangan dong. Mendingan lu Ngerti gak Gen Z? mendingan lu main Roblox kata gue Iya. gitu kan. Daripada jangan. judul. Jangan itu haram, Roblox masih halal. Padahal nih, saya dia kan bilang. lagi main ini God of War. God of Iya, War. gitu. Makanya saya bilang ya beda generasi beda-beda permasalahan. Beda gila gitu, tervalidasi ya kan? banget Feren di podcast ini tervalidasi Tapi nggak, banget. mata dia agak nerawang tuh. Masalah Zeus tadi dia masih belum ngerti tuh. Nggak Lu ngerti masih kan? nggak ngerti Zeus itu? Mata dia nerawang tuh. Jadi ada milenial main game namanya God of War. Nah itu bos besarnya Zeus. Zeus. Apa Padahal Ustadz juga gak ngerti ya? Hah? Apa? Gak ke-expose sama Zeus itu? Tahu Zeus pinjol. Ah, iya, iya. Nah, Judul, gue mau oke, jelasin. oke, oke. Judul, Judul. judul. Nah, Zeus ini nama judul juga. Iya. Masih gak nyambung kan? Game judul kan. Nah, Iya, mereka tuh salah. biasanya pakai dewa-dewa gitu-gituan lah. Oh. Penistaan terhadap Yunani sebenarnya ya menggunakan Zeus Iya, untuk benar. Judul. Mana pernah dia Zeus pinjem duit? Iya. Iya. Oh. Dan sebenarnya kalau kita bilang Gen Z tidak punya tujuan hidup, sebenarnya saya juga Nggak membantah sepakat. juga nih. Oh, oke. Karena Gen Z juga yang memulai tren manifesting gitu. Manifesting. Mobil ditempel-tempel di atas kasur kos-kosan supaya Iya, punya background handphone tuh Iya. menara Eiffel supaya bisa kesana. Itu kan tujuan hidup juga. Maaf, ya kan? gue nggak setuju kalau itu. Oh, lu kurang setuju kalau itu? Gue itu bukan dimulai oleh Gen Z, dimulai oleh MLM, namanya afirmasi itu. Nah, Oh ya ini ya. kalau itu Iya, contohnya Kalau saya bisa, kalian bisa, kita semua bisa. Iya. Terus goyang-goyang di belakangnya. Iya, biasa selalu diangkatnya cerita Tiger Wood waktu Tiger miskin. Wood, Oh, iya. Iya, Tiger Wood suka nempel mobil ini. Iya, manifesting. Itu. Milenial Maaf, itu bukan lagi, Gen Z yang milenial mulai. lagi, Iya, ya. Afirmasi, milenial afirmasi. lagi. Coba lihat di Milenial. handphone lu apa gambarnya. wallpapernya apa? Luffy. Baru diganti, Padahal- sebelumnya apa? Coba lu Sebelumnya tanya apa? dia nonton Enggak, gak? tanya. Nonton. Coba Nonton, sebutin coba sebutin. Live 7 action. krunya Luffy. Nah, Nami Zoro. Oke. Ah. Nami Zoro Usopp. Oke. Terus chef yang masak koki itu. Siapa? Arnold, Chef Arnold. Masa lupa sebagai Bisa. lu background lu Luffy, lu harus hafal kelas bawah. itu manifesting itu manifesting. Ya udah ganti lah. Dan di arc mana Luffy pakai masker? Hah? Dia gak pakai masker. Gak pakai masker? Senyum. Oh senyum, kirain senyum, pakai senyum. masker. Tuh, milenial suka kayak gitu, ngejas duluan tanpa dilihat. Ini kan lu terasa tervalidasi.
Dari para milenial berbicara, apa jadi keluhan lu lagi sebagai Gen Z? Iya, Apa yang lu mau coba. improve? Keluhan akhir-akhir ini atau self awareness lu dah sekarang yang lu rasakan sebagai Gen Z. Sekarang Gen Z banyak yang nggak mau nikah Oke. karena merasa pengen child free juga. Gimana itu? Ya, Ini gimana ada. itu sering kan pasti. Ini Iya. bikin statement. Luruskan lagi nih. Itu adik Menikah gue juga itu gitu. scam. Dibilang kayak gitu. Iya. Ya jadi sebenarnya nggak semua. Oke, Gen Z takut nikah itu mungkin udah bukan rahasia ya. Iya. Dan lagi-lagi ada beritanya juga bukan Iya. apa saya. Iya. Heeh. Jadi katanya Gen Z takut nikah, tapi yang ini mungkin orang belum tahu ya. Gen Z tuh takut nikah bukan hanya karena takut komitmen Iya. atau karena trauma dengan orang tua mereka, enggak juga. Iya. Kemarin saya tanya ke Gen Z kan, lu kenapa takut nikah gitu? Lu takut komitmen? Enggak bang. Terus apa? Lu trauma dengan orang tua lu? Enggak bang. Terus kenapa takut nikah? Saya takut ketipu sama WO yang viral kemarin, katanya gitu. Sabar, lu ketawa lu ngerti gak? Tahu. Gak semuanya tentang komitmen gitu. Kok bisa ya? Tapi bener ya, mereka tuh bener ya. Iya banget Tapi lagi. emang ruginya gede banget Gede itu. banget itu, Iya makanya benar, itu benar, jahat benar, banget loh. jahat Iya. banget. Nipu orang mau nikah tuh kurang jahat apa? Iya. Makanya sekarang Gen Z kalaupun nikah trennya di KUA jadinya. Ya gara-gara WO ini. Iya juga Itu ya, mereka tuh. tuh bukan malah mikirin tujuannya apa, malah mikirin itunya ya. Dari resepsi aja udah ketemu halangan nih. Gimana mereka nggak takut Iya. nikah? Jangan salin Gen Z-nya gitu. Ya kan? Apa benar begitu, Fer? Bener gak Fer? Gak tahu sih. Ya makanya pembelaan lu apa? Pembelaan lu konsul Kenapa sama Gen Z takut nikah? Iya sama coach nih, sama entusias nih. Karena nikah itu Scam. serem aja sih. Komitmen sama satu orang manusia yang which is manusia itu bisa berubah-berubah kan. Oke. Iya. Terus kita juga nggak tahu nih, walaupun udah kenal waktu pacaran, tiba-tiba nikah berubah. Iya. Gitu. Terus kenapa lu mau child free? Child free itu lebih ke masalah ekonomi ya mungkin ya. Iya. Merasa masih belum Biasa punya. itu. Kan punya Biar anak bisa kan nggak gampang ya. Skincare ya. Iya, kamu punya anak nggak gampang, harus butuh ekonomi yang cukup kan. Kan nggak mungkin kita telantarin juga kan. Iya. Iya. Kayak kebanyakan Gen Z pasti mikir gitu gak sih rata-rata kalau aku lihat di TikTok ya. Berarti financial anxiety juga. Iya, pengennya financial freedom. Nah Ya. kalau ini soal Sambil child free lagi nih, saya healing-healing. harus meluruskan lagi nih Iya. soal child free nih. Jadi child free bukan hanya soal finansial atau soal pilihan hidup doang Iya. gitu. Karena sekarang banyak prinsip Gen Z yang kayak, ini bahkan kayaknya saya pernah lihat semacam mungkin kayak nggak tahu ya hashtag atau apa gitu, kayak Gen Z berpikir untuk apa punya anak kalau bisa punya anabul gitu mereka bilang. Jadi kayak mereka lebih memilih untuk pelihara. Iya. Sekarang kali gitu tak banyak yang lebih Kepeliharaan ke ya. peliharaan, ke kucing lah, ke apa gitu. Daripada beli bubur sun mending beli Whiskas. Nah, itu. gitu. Ada apa Gen Z dengan pertanggungjawaban? Heeh. Kenapa kayak ngerasa pertanggungjawaban itu sesuatu yang pressure? Padahal kalau gue mikir kan gini ya. Anak nggak dikasih makan tetap bisa hidup kok. Aduh. Ustadz serem Gimana? Masa gak dikasih makan? Ini arahnya kemana nih? Gue diam nunggu lanjutannya. Oh ini arahnya kemana Berhenti nih? di situ sih Gak, agak maksudnya total gini, ya. maksudnya gak usah dipikirin aja tetap bisa hidup kok sebenarnya. Zaman dulu kan ada orang-orang milenial tuh punya anak tetap bisa hidup juga gitu maksudnya. Mungkin Iya. kita mikirin mental health anaknya kita. Jangan sampai dia bertumbuh dengan mental health yang sama kayak kita misalnya. Oh gitu. Oke. Dan kita nggak Mereka pengen merasakan- menularkan trauma yang sama. Oh gitu. Oh, bijak Lebih dia hari menjaga, ini ya. ya nggak sih? Karena Gen Z itu kayak lebih aware sama social issue yang sekarang. Kayak misalnya tentang self aware diri sendiri. Social issue apa self aware? Beda ya. Social issue kalau gue nanya lu isu-isu ini lu gak ada yang ngerti deh. maksudnya kan masalah self awareness sekarang juga adalah social issue gitu Iya. kan. Iya. Tapi ngomong Gen Z, lu tau gak fun fact apa? Apa? Gen Z itu generasi yang paling banyak masalah pencernaan. Serius. Iya. Tapi Sakit perut mulu berarti mereka. tapi alasannya bukan gara-gara makanan doang. Pertama iya makanan. Paling yang banyak ultra viral kan. proses. Nah, tapi kedua katanya gara-gara stres. Ketiga gara-gara ya, penyakit lu itu. Apa? Kalau ke toilet bisa sejam gara-gara main HP. Astagfirullahaladzim. Lu sejam bawa HP. Oh dia pernah lebih dari sejam, gue pernah itu. Lu masuk ke WC bawa HP. Emang kalian enggak? Untuk apa? Gue sih bawa. Dulu Tapi nggak gua- sejam, nggak sejam. Dulu gua enggak, tapi setelah diajarin
Ajarinnya sama Gen Z emang coba bawa HP deh, asik tahu. Pas gue bawa, iya juga. Soalnya kalau nggak bawa HP kita bacanya label sampo. Itu serius aneh banget sih kalian. Enggak, kalau gue dulu ngayal biasa. Iya kan, di WC kita tuh berpikir. jam-jam nongkrong tuh kayak mikir. Iya. Itu emang gue diajarin Gen Z coba bawa HP deh. Cuma nggak nyampe sejam juga, Fer. Emang Ustadz gak bawa HP? Enggak lah, berpikir lah. Iya, harusnya berpikir. Emang benar. Nyari konsep. Bener, itu Oh bener. kalau gue tergantung sih. Kalau misalnya emang boker biasa aja gue bawa. Tapi kalau bokernya sakit perut atau kayak Iya. sembelit, Heeh. gue nggak bawa HP karena perlu fokus. Iya. Perlu fokus. Padahal kalau sembelit harusnya ada solusi ya padahal. Fer. Benar. Iya, padahal kalau kamu karena sembelit- gini sih sebenarnya. Masalahnya adalah salah satunya ya inputnya dulu. Jadi inputnya itu ada serat atau enggak. Lu makannya mungkin Iya. kayak apa ya, yang enggak ada seratnya ya susah lah untuk di digest gitu. Iya. Iya, paling kamu suka makan fast food gak sih? Gak ada serat. Enggak, slow kok. Gak ada Iya. serat. Kamu jarang makan sayur juga. Oh, berarti gue cocoknya yang ini Microlax Herb. Iya, kalau Ya. mau yang ada seratnya ini nih. Jadi ini ada seratnya Microlax Herb. Dia kan emang ini buat sehari-hari kan, biar Iya. ngebantu kita nggak sembelit, nggak spasi gitu kan. Iya, jadi kalau misal kalian puasa, apalagi puasa bisa minum 2 kapsul Iya, waktu di sahur. subuh. Iya, di subuh dan juga nanti waktu buka. Iya, Apalagi jadi buat cewek-cewek. menjaga. Iya, buat Buat cewek-cewek menjaga. suka karena ini alami. Yes, ini alami. Bantu menjaga mengelola berat badan. Karena kan banyak seratnya. Dan Iya. tahan nafsu makan. Ya itu Karena ada mengelola di situ karena nafsu makannya jadi ditahan kan Iya. karena ada seratnya. Iya, Dan tapi kalau misalnya udah keburu sakit banget nih. Nah, Gua pakai ini mana? andalan Remon. Nah, Itu inget Tinggal tuh. tusuk. Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal Tusuk. Tusuk mana? Tusuk mana? di ke hidung. lubang yang dibutuhkan. Lubang mana? Yang jelas dulu. Bagus, bagus. Jadi kalau lo yang dibutuhkan mulut, Ya Iya. udah masukin aja. Jadi tusukkan ke lubang di tempat BAB keluar. Benar. Iya. Supaya bisa langsung berefek di situ. Benar. Microlaxia herbal ini bisa dipakai dari orang tua sampai Oh, anak-anak. makanya ada fotonya ini. Iya. ya. Iya, ini dari semua lintas generasi ada di sini nih. Ini bahkan yang tusuk ini ibu hamil dan anak-anak juga bisa loh. Iya, kemarin istri kamu waktu hamil kan lebih enak pakai ini gak sih kalau So sembelit? tau emang pas dia hamil udah kenal malu. So tau banget. Tapi ya seingat gue emang pernah doi agak-agak kesusahan pakai Microlax ini Aman langsung buat bumi. langsung lahir anaknya. Iya. Nggak langsung keluar. Dan juga ada pilihan yang lain kalau Jadi kalau nggak suka misalnya. ditusuk-tusuk, Iya, Iya, nih. ada tablet ini lebih praktis juga. Iya, ada Microlax Step tablet. gila ya. Ya. Dulu gue cuma taunya ini, sekarang pilihan Sudah lengkap. komplit. Biar ada lengkap. Bye-bye sembelit. Iya, dan kalian bisa beli ini di apotik. Di apotik terdekat. Minimarket. Benar, dan khusus enema ada juga di minimarket. Ya pokoknya intinya Microlax itu pilihan komplit bye-bye sembelit. Karena semua udah tersedia. Lu mau yang mana? Gitu Iya, maksudnya. komplit. Komplit. Kok semuanya ini pokoknya bikin sembelit bye-bye. Ada yang Kapsul sama tablet. ya ada Ya. kapsul yang sama tablet. Ya pilihan Oke. komplit. Bye-bye sembelit. Iya, jadi kalau pakai Microlax bye-bye sembelit. Ya. Iya. Ya, lu stok yang banyak, jangan pelit. Nah, Hidup tidak akan sulit. biar Tinggal- ibadah tidak sedikit. Iya, tinggal tusuk langsung bye-bye sembelit. Ya nggak salah, tapi nggak kreatif aja sih, Fer. Gue udah bilang itu tadi. Enggak, itu Iya. udah tadi pas saya. Dan itu kan dapat tagline deh. Yang lain dong, yang lain dong. Supaya perut gak sakit. Ya, boleh. Biar amal-amal kita tetap menggigit gitu. Iya, biar sholat gak sedikit. Gue yang bilang Udah, tadi. udah. Itu kayaknya gini ya. Apapun yang ada di memorinya tuh udah rekoleksi aja, ambil Iya. aja. Iya, Berarti Microlax solusi yang bagus buat Gen Z ya. Iya, Gen Z, siapin di tas kalian. Nih, kalau masih muda nih yang herbal. Yang suka alami. Yang suka alami walaupun Kerjanya juga cepat. Mm-mm. Gitu. Buat tahan nafsu makan juga bisa. Iya. Yang tadi aku bilang buat cewek-cewek ya. Betul. Oke. Lanjut balik ke topik. Coba kita kan harus mempelajari dari panutan kita. Iya. Kalau di Islam berarti nabi-nabi nih. Ada Oke. nih nabi-nabi yang tergolong Gen Z banget. Tadi kan disebut sama Putri Musa. Musa. Gue tanya ChatGPT katanya Nabi Ibrahim. Gen Z banget. Dia Kenapa bilang tuh? vibe-nya rebel, intelektual, masih muda udah nge-challenge tradisi masyarakat, menghancurkan berhala. Gitu. Iya Debate- sih, bisa sih. Debat langsung sama Raja Namrud. Semua gitu. nabi rebel kayaknya menurutku. Semua nabi Iya, berarti ya pasti ada melawan karakteristik Gen Z sesuatu dong. ya. Iya, melawan melawan sesuatu, sesuatu. Maksud Oh, tidak nabi mesti tidak gitu. tidak terikat dengan norma-norma yang status Sedang quo. berlaku. Ya. Musa tuh Rasul bukan? Rasul dan nabi. Yang paling Gen Z menurut Ustadz apa? Siapa ya? Nabi Muhammad lah. Di sini juga tulis yang ketiga Nabi Muhammad tapi masa Iya. muda. Ya. Sebenarnya kalau
dari segi perilaku ya. Gen Z itu apa sih yang paling menonjol apa? Nanti coba kita lihat pada Nabi yang mana. Dari antusiasnya Apa yang top 3 yang bikin Gen Z jadi Gen Z. Top 3 yang bikin Gen Z ya mungkin suka ngopi. Mental health, lifestyle dan fashion ya. Oke. Mental health, lifestyle dan fashion. lifestyle Dan fashion, sorry. and fashion. Oke, aku bisa. Nabi Muhammad itu parfumnya segini aja 70 juta sekarang tuh. Oh sekarang kalau dikurskan kan Iya, sekarang. dikurskan sekarang segini 70 juta. Dia pakai setengah sebelum umroh, setengah lagi sesudah umroh. Jadi parlente banget tuh Nabi. Jadi kalau Nabi belum datang baunya udah kelihatan kecium, pas dia pergi baunya masih tinggal. Parfum apa? Parfumnya ada 3, za'faron, saffron, yang kedua adalah ambergris, yang ketiga adalah misik. Mas. Lumayan kan fashion ya. Yang kedua apa tadi? Lifestyle. Lifestyle tuh kalau sekarang apa ya? Paddle ya? Tempat aneh-aneh dong. Bukan. Kalau Nabi apa ya lifestyle-nya ya? Perang. Bukan. Nabi itu lifestyle-nya waktu zaman dulu adalah yang lagi Nongkrong kopi-kopi cantik gitu lah anggapannya. nongkrong, Nabi nongkrong terus. Nongkrong terus Karena ya. untuk dakwah harus nongkrong. kan. Oh, oke, berarti ada nongkrongnya Ada ya. nongkrongnya, ada Ada. anak nongkrong. Oh, Nabi nguasai banyak bahasa. Gen Z banget Iya, tuh, bener Gen Z tuh. banget. Gen Z banget Heeh, tuh. Gen Z nguasain banget banyak bahasa. Jadi setiap kali ketemu orang dipakai bahasa daerahnya dia. Nah, itu Nabi. Itu berarti mental health. Katanya Nabi Muhammad itu adalah yang waktu itu melazimkan atau membiasakan ngobrol pada anak-anak sesuai dengan kadarnya. Oke itu Nabi Muhammad. Ya, jadi pernah suatu waktu ada namanya Abu Umair. Abu Umair ini burungnya mati. Nah, ketika burungnya mati, Nabi pas dekat dia nggak nanya dulu, nggak langsung di engage, tapi nanya orang tuanya, kenapa sih? Biasanya aku lihat dia tuh seneng gitu kan. Kenapa sekarang dia tuh sedih? Lantas kemudian iya burungnya mati. Nah, setelah lihat itu Nabi cuma bilang gini, ya Abu Umair ma fa'ala nugoyir. Wahai Abu Umair, itu burungmu ngapain? Jadi nggak nanya, kok bisa mati sih? Udah jangan sedih, ngapain lu sedih? Parah banget lu, gua aja 72 sahabat gua mati misalnya atau wafat, lu cuma burung doang nih. Lu itu aja masa dibandingin sama ini. Nah, itu pasti kan Gen Z kan stres kan kalau digituin kan. Nah, jadi itu dibuat sama seorang pakar namanya Al-Balkhi menjadi pedoman penanganan mental health di tahun 1000. Tahun 1000 sudah ada pedoman penanganan mental health. Tapi kan Udah aware ya dari Udah zaman aware. itu ya. Betul. Tapi kan itu menunjukkan kepakarannya. Kalau Nabi atau Rasul ada gak sih yang misalnya emosi, Mudian. mudian atau marahnya gitu kalau disampaikan. Yang paling gitu emosi, loh. Nabi Kenapa lu Musa. sih ketawa-ketawa? Nabi Musa, dia peduli dengan social issue. Ah. Nggak bisa ngelihat orang dizolimi tuh Nabi Musa. Makanya kan pertama-tama ketika dia masih di Mesir ngeliat ada orang berantem dipisahin. Jangan berantem, mati satunya. Gara-gara karena- dipisahin. Iya, gara-gara dipisahin. Mati satunya. Nah ini dia tidak bisa melihat social issue dia. Terus pas pergi gara-gara dituduh membunuh orang, pergi ke daerah Madian gitu kan ya. Terus ngelihat ada cewek-cewek lagi mau ngasih makan ternak. Karena cewek-cewek ini lemah nggak bisa buka penutup sumur, dibukain sama dia. Jadi dia nggak bisa ngelihat orang-orang yang terzolimi. Jadi dia maksudnya Social peduli issue. dengan orang Iya. gitu. Iya. Iya. Dan emang Nabi Musa kan katanya yang paling nggak bisa diem memang kan. Iya, dan pernah dibuatin FYP sama Bani Israel. Nah, Pernah dibuatin? FYP sama Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ceritanya mereka ini kan bandel banget nih. Nah, mereka tuh kalau mandi bareng-bareng, cowok-cowok. Jadi saling lihat, itu kutil gitu, panu nih gitu kan ya. Ini Bani Israel Bani nih ya. Israel. Tapi mandi bareng-bareng? Mandi bareng-bareng cowok. Dan buka baju bareng-bareng kan. Nabi Musa nggak pernah mau mandi bareng-bareng. Kenapa? Karena beliau pemalu. Jadi kalau mandi menyendiri, melipir. Nah, gara-gara melipir, namanya Bani Israel kan suka ngegibah dia. Nah, pas sudah suka ngegibah, dia bikin FYP. Nabi Musa punya penyakit kulit. Iya serius. Jadi dia buat FYP Nabi Musa punya penyakit kulit. Akhirnya Nabi Musa ya udahlah ngapain aku bantah gitu kan ya, biarin aja lah. Akhirnya Allah yang bersih namanya Nabi Musa. Caranya adalah pas Nabi Musa lagi naruh bajunya ke batu pas mau mandi kan dia melipir. Itu batunya jalan. Batunya jalan cepat ngelewatin kampung orang Yahudi, Bani Israel, gitu kan ya. Langsung terus dia kejar, batu jangan pergi. Pas orang-orang Bani Israel, wah gila, gitu kan ya. Badannya langsung kelihatan sangat-sangat luar biasa. Itu dalam telanjang gitu? Enggak telanjang, bagian atas doang. Menunjukkan badannya benar-benar bersih, berotot dan segala macam. Makanya itu tapi nanti jadi masalah nih ya. Tapi kita contohin aja. Ada Ustadz Hanan pernah bilang, itu Nabi Musa tuh kayak ngejar batu kayak parkur. Jadi Iya. Lu gak tau parkur? Iya, gerakan atletik. Iya, parkur itu yang nggak ngerti parkur.
Ini kan ada gini-ginian. Parkour tuh gini. Hup, cet. Seni lompat-lompatin penghalang lah. Iya. Berarti orang Bani Israel tadi mandi bareng dan gibah. Gibah. Berarti mandi bareng gibah disingkat MBG tuh Tate. Maksudnya mandi bareng gibah makanya jangan guys maksudnya. Jangan MBG maksudnya mandi bareng gibah maksudnya gitu. Memang ini episode akhir daripada Escape. Tapi kita tuh belum berniat tuh berakhir. Jangan kan. Maka itu kan kebiasaan Israel yang saya tidak setuju juga. Iya, memang sih. Jangan mandi bareng gibah, jangan deh. Memang kelakuan Israel tuh suka MBG gitu sih Iya, biasanya. mandi bareng gibah kan. Iya, mandi bareng dan gibah. Beracun tuh mandi bareng gibah Beracun. tuh. Maksudnya sebuah kelakuan yang toksik gitu kan. Toxic. Benar. Aduh Iya, toxic. Itu kata Gen Z banget tuh toxic tuh. Red flag. Kenapa lu semua suka bilangin kalau ada yang lu nggak suka toxic, yang lu nggak suka toxic Iya. gitu. Padahal kan bisa jadi lu yang salah. Oh iya benar. Lah, benar berarti lu yang salah. Iya kan harus introspeksi diri dulu. Introspeksi. Introspeksi. Kenapa Gen Z suka bilang toxic? Red flag sih mungkin ya. Lebih sering red flag ya. Iya, Biasanya red flag. gitu. Kenapa red flag? Red flag, Kenapa? green flag. Iya, kenapa muncul red flag terus? Mungkin karena kita udah menciptakan boundaries ya. Nah, apa aja tuh boundaries itu? Jadi kalau misalnya udah melewati boundaries itu kita bisa mengenal, oh ini red flag nih. Kalau boundaries lu apa? Iya, contohnya apa? Boundaries? Biar kita tahu supaya nggak red Iya, flag. ini Iya. kita sebagai milenial mau belajar Iya. nih. Misalnya gimana? Boundaries kalau misalnya dalam temenan. Temenan Kalau misalnya. misalnya ada yang udah start gibah, ngomongin hal yang nggak penting. Gibran. Gibah. Itu penting. Apaan sih? Itu penting. Itu penting. Tadi lu denger apa? Tadi lu denger apa? Gibah. Oh, gue yang salah masuk. Ngomongin hal yang Iya, penting. iya. Kalau Gibran itu penting. Gue yang salah denger. Gue yang salah. Kita mau lanjut season 3 kan? Iya, jangan. Justru itu boundaries yang sesungguhnya. Iya, Itu boundaries yang sesungguhnya tuh. Iya. Ya, kayak ada yang gibah. Tapi berarti boundary sama bare minimum tuh sama ya. Biar mulai. Oh iya. Hal yang sama kan ya. Iya. Iya gimana gibah. Jadi kan kita temen lo nih misalnya nih, Iya, terus kita gibah. Iya, itu udah red flag itu. Tapi kan Red kita flag kan kemarin ngomongin gibah orang. bareng-bareng. Ya lo Iya. aja gibah juga. Ya emang Orang suka lu yang mancing buat Gibran. Iya. enggak pernah kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi intinya Maksud Gen nanti Z nih tuh chatnya nih. jadi intinya Gen Z tuh lebih punya bare minimum, ngerti bare minimumnya ya. Boundaries. Kalau milenial kan kayak nggak punya jati diri gitu ya. Nggak punya batas Iya gitu nggak punya ya. batas Kayak gitu temenan kan. sama siapa aja Iya, gitu. sama kayak milenial nggak mikir gitu ya. Lebih picky dong. Nggak Lebih picky dong. Sebentar. Tunggu dulu sebentar. Lu ngomong kita nggak mikir. Apa yang lu bilang kita nggak mikir? Itu adalah sebuah boundaries yang sesungguhnya. Apalagi boundaries selain gibah Iya, kayak apalagi? gitu. Iya, gue masih gak ngerti yang boundaries Iya. itu. Misalnya lu sebagai teman gibah, terus nih dia gibah nih, kita temenin, kita gibah, red flag langsung. Lu terus nggak mau temenan sama kita Iya. lagi? Iya buat batasan kan. Oh buat nggak Oh, usah jadi kalau udah di red flag nih, Iya. misalnya gue ada bendera-bendera, lu batasin lagi nih, ya udah cuma boleh tahu di sini. Oh gitu. Emang kalian nggak ada boundaries? Nggak ada biasa aja gue. Biasa aja. Kok bisa ya? Kenapa milenial nggak punya boundaries sama bare minimum ya? Nah ini Kalau menarik kita sih sebenarnya. common sense sih. Iya. Iya, Tahu tapi kamu tahu sih- ngomong apa dengan siapa di mana. Benar, tapi kalau kita kan ngeliskan supaya kita aware gitu loh, semakin tahu. Nah, Mungkin nih kalau saya mencoba translate Oh, kan. iya. Beliau agak sulit menyampaikan kan. Silakan. Jadi pertama kenapa Gen Z punya boundaries untuk berteman sedangkan milenial enggak? Tidak. Karena pertama kita harus tahu Gen Z juga lebih banyak yang introvert dibanding milenial. Itu self claim nggak? Memang benar ya? Mungkin bukan introvert tapi kan mungkin kalau milenial cuma tahu introvert sama extrovert kan. Iya. Ya. Kalau Gen Z tuh dia ada 4. Ambivert. Oh iya. Extrovert, ambivert, Kluivert satu lagi. Nah ini yang ngelatih. Pemain bola. Pemain Itu bola. cuma bertahan beberapa bulan ya kalau Kluivert ya. Gue lagi Kluivert nih, nanti deh 4 bulan lagi udah enggak. Pas gue udah kalah, udah hilang gue. 4 bulan lagi udah balik Sintayong Fert ya. Kalau gitu cuma introvert extrovert kan. Nah jadi sosial energinya Gen Z ini emang berbeda sama milenial. Makanya mereka milih temen tuh mungkin lebih membatasi gitu. Dan mereka lebih punya kayak di Instagram tuh mereka punya second account. Iya. Iya.
Dan mereka punya close friend di second account-nya. Bener. Dan mereka punya third account lagi. Dan third account ini punya close friend lagi. Ini udah eksklusif banget nih. Core of the core. Ini core of the core. Nih. Mungkin di bawah 10 orang. Tapi ini informasi yang dibuang di sini. Itu luar biasa intimnya gitu. Sedangkan milenial mungkin lebih membuka pergaulan. Lebih main sama banyak orang. Dampak bagusnya memang lebih banyak teman di real life. Tapi dampak buruknya juga lebih banyak milenial yang kayak ketipu teman bisnis clothingan. Gua lagi minjem duit pura-pura bapaknya sakit itu biasa jarang rasain tuh. Tapi milenial banyak banget. Berapa banyak milenial yang ketipu bokap gue sakit nih. Nah itu kan trik klasik milenial. Betul. Kan kita sebenarnya pikir pas teman kita ngomong nih, bro boleh pinjam duit gak bokap gue sakit. Insting pertama kita, bukannya lu gak akrab sama bapak lu. Mungkin gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kita, nah itulah masalah milenial. Jadi sebenarnya Gen Z ada bagusnya juga, mereka punya boundaries. Ini saya mau coba membela Gen Z. Berarti teman-teman lu di close circle-nya tuh berapa orang? Yang di second ya? Yang di second dulu second deh, account 40 orang. Tuh kan, lebih eksklusif kan 40 Lebih orang. eksklusif. 40 Itu orang. ada close friend-nya lagi. Itu sahabat Rasulullah itu ya berarti ya. 40 orang sahabat Rasulullah itu ya. Close friend-nya berapa? 11. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apa yang harus kita berempat lakukan untuk bisa masuk di line up Nah, 11 iya. Gimana? Iya. Kalian syuting udah sering kan? Iya, sudah. Nah, mereka ada di 40 gak? Enggak. Enggak ada di 40 belum masuk, Tat. Belum masuk. Bahkan tidak masuk ke second account ya. Belum. Iya. Gimana cara masuk ke 11-nya tuh? Susah sih. Enggak, gue pengen tanya. Ada batas umur. Mungkin takutnya gak relate sama aku yang Siapa nge-story. satu di antara 11 ayo. Hah? Maksudnya? Satu orang di antara Orangnya. 11 bisa kayak apa? Sifatnya. Sifat. Yang akhirnya masuk sama lu tuh Oh soalnya kriterianya udah apa? kenal dari SMA. SMP. Iya SMA. udah lama banget. Oke. Sudah ngerti gitu. Jadi rahasia-rahasia terdalam. Iya. Oke. Seberapa aktif lu di second account dibandingin main Oh account? jauh lah. Lebih aktif di mana maksudnya? Second account. Oh gitu. kan? Nah, Luar biasa. Lebih aktif di second account. Ini terbukti omongan gue tadi ya. Iya. Dia di close friend ada berapa orang? 11. 11. Dia mengelola 11 orang. Sama kayak Clover tadi kan. 11 juga, bener gak? 11 juga, bener kan? Kesebelasan loh. Bener. Sama. Bener. Berarti 40 itu hasil seleksi. 40 itu seluruh tim. Iya, seluruh tim produksi yang mencatatkan. Tapi line up-nya Iya. 11. Berarti Iya. sebentar lagi 18. Iya. Sama cadangan. Nah, Clover nih. Iya, bukan bener. introvert, Dia berarti bukan yang Clover. Iya. Masuk akal juga ya berarti ya. Ini sih gak mungkin ngada-ngada karena informasi itu dari Gen Z langsung nih ya kan. Tapi permasalahan Gen Z lainnya apa lagi sih? Sama orang tua lah jelas. Iya, kenapa ya? Jawabannya jelas, kalau itu jelas. Kenapa kita sering crash sama orang tua ya? Oke. Pertama boundaries sih. Kenapa Gen Z sulit untuk mengerti orang tuanya? Iya. Nah kebalik dia nanyanya. Oh, iya, sama. Kenapa orang tua Orang gak bisa ngertiin dia? Nggak bisa Iya. ngertiin Gen Z. Iya. Susah mengerti Gen Z. Contoh-contoh yang paling lu alami apa? Kita perlu contoh kasus nih. Iya, Contoh kasus dah. misalnya. Yang kemarin kita bertiga gak relate kan. Kenapa lu kayak overthinking Iya, gitu apa kan. misalnya? Aduh. Atau gini deh, dimulai dulu zodiak mak lu apa? Kalau di Gen X gak terlalu ngaruh. Kalau di Gen X di Boomer gak terlalu ngaruh. Iya, kirain ngaruh juga. Iya. Nah, kalau mungkin bingung ngasih contohnya, saya bisa ngasih contoh kasus Oke, tapi boleh. dari Twitter ya, bukan boleh. Contoh kasus Twitter nih. Iya. Jadi ini kejadian 2022 atau 23 gitu. Ini salah satu Gen Z yang legendaris juga. Nah. Biarpun kita nggak tahu namanya, tapi dia nih kisah Gen Z yang legend lah gitu. Inisialnya aja. Saya juga lupa dan orang Twitter pun nggak tahu namanya. Sih bukan Oke. merahasiakan, tapi Iya. kita nggak tahu namanya. Oke. Tapi suatu hari Gen Z ini dia izin ke orang tuanya untuk nonton konser K-pop. Izin. Iya. Pah, mah, aku mau nonton K-pop malam ini di Oke. Senayan or whatever Iya. di sana. Nah, orang tuanya memberikan izin. Kamu boleh nonton K-pop, tapi maksimal jam 11 harus pulang. Iya. Iya. Jadi dikasih jam malam tuh. Iya. Nah Gen Z ini ngerasa kayak aduh jam 11 belum selesai nih konsernya nih. Masa saya harus pulang. Sehingga dia nge-tweet di Iya. Twitter pada waktu itu. Kalau gak salah ya chattingan dengan bapaknya. Chattingan WhatsApp dengan caption kayak inilah rasanya menjadi anak yang broken home gitu. Orang tua nggak cerai, orang tua akur. Tapi menurut dia itu broken home Iya. gitu. Nah ini contoh salah satu studi kasus saya yang saya itu tuh bedahnya berat. Iya. saya. Tapi kalau ada yang sama nggak sih antara kita sama Gen Z?
Antara milenial dan Gen Z. Iya. Persamaannya ya. Persamaannya. Wah, ini lebih sulit lagi nih. Nggak ada ya? Persamaan antara Gen Z dengan milenial apa ya? Mungkin secara kalau sekarang mungkin hobi olahraga, at least kita sama ya. Iya. Hobi olahraga gitu. Sama menurut gue yang bagus di Gen Z yang harus kita apresiasi adalah kemarin gue lihat datanya. Konsumsi minuman keras di Gen Z itu menurun drastis. Iya. Diskotik juga. Diskotik. Iya, dugem, Nah, jadi di Gen Z. alkohol. Nah, ini lagi-lagi. Ini kalau saya ngomong kayak ngeledek nih. Iya. Tapi ini data. Iya. Konsumsi minuman keras di Gen Z mengurang. Iya. Konsumsi diskotik mengurang di Iya. Gen Z nih. Iya. Konsumsi narkoba di Gen Z berkurang. Iya. Iya. Tapi konsumsi seks bebas di Gen Z silakan cari sendiri deh itu. Saya nggak mau ngomong tapi jangan ambil dari saya ya, tapi dari datanya gitu maksudnya. Berarti bergabung di sana. Mereka memang tidak minum alkohol Iya. dan tidak narkoba, Iya. tapi mereka punya member di Red Doors. Iya. Atau saya nggak tahu lah maksudnya. Intinya itu dari data ya, bukan dari saya. Sama pedal gitu. ya, pedal ya. Nah, bagusnya kalau tadi Ustadz Felix pertanyaannya bagus tuh. Saya belum pernah dapat pertanyaan itu loh. Oke. Apa persamaan antara milenial dan Gen Z? Iya. Tuh? Itu adalah di olahraga, di sportinya. gitu. Sporty. Karena gini, milenial main pedal 3 jam misalkan. Iya. Gen Z main pedal hanya 2 jam misalkan. 1 jamnya? Tetap lebih banyak kalori yang terbakar saat Gen Z main pedal. Kok bisa? Kan lebih sedikit waktunya. Nah, mereka bakar kalori saat apa? Pose-pose buat foto depan map. Nah, itu kan kardio juga, Tat. Itu kan ada gerakan juga kan. Benar. Sama make up. Nah, make up. Ya, gitu. sebelum ini Lama make up gitu. dulu. Sistem mencoba membela Gen Z. Kan nahan kamera gini nih bakar kalori di sini Iya. nih. Iya, Iya, kalau di kalau sini ini ada kan beberapa otot tangan. Iya, kayak plank ini kan nih tangan kita. Benar. Oke lanjut, solusi. Solusi untuk Kita merasa mental Gen Z nih. Menurut lu mental lu udah cukup kuat belum? Kalau misalnya nih kejadian yang amit-amit. Ekonomi susah. Harga-harga naik. Cari kerjaan susah. duit nih ya. Ini udah Financial. living Ini financial. Perang secara dunia ketiga. realistis. Ya perang Nah, dunia itu aja deh, ketiga itu gitu. contohnya Iya, lebih contohnya. ini tuh, perang dunia Soalnya ketiga. concernnya tuh banyak kalau dari riset studi psikologi dan lain-lain ya. Ketahanan mentalnya. Itu Gen Z di masa yang apes banget. Ini kan masa-masa 80 tahun sekali dunia bergejolak. Terus ada siklusnya kan. Ada Itu- dia. Gen Z pas di momen yang bergejolak gitu loh. Nah solusinya apa nih? Apa yang kita harus lakukan biar Gen Z lebih siap kalau seandainya dunia makin keras? misalnya perang dunia terjadi, Iya. apa yang harus Gen Z lakukan gitu ya? Ya anggap cari kerja nanti susah. Terus biaya-biaya naik. Gitu. Nggak bisa skincarean. Nggak bisa skincarean. Karena minyak kan ditahan di Selat Hormuz. Emang ada ya bahan minyak kayak di sini? Emang yang selain ketahan di Selat Hormuz, minyak sama krim malam, seinget gue. Krim malam juga ketahan tuh di situ tuh. Agak susah sih untuk Iya. glowing di saat perang sih. Iya, makanya. Kan apalagi ada radiasi nanti. Nah, iya nuklir udah mulai diledakin. Lo ngerasa lo udah siap belum Fer? Kalau seandainya Iya. tiba-tiba lu technically sekarang lu lagi playing live on easy mode. Menurut gua, ini menurut gua. Terus nanti Remoncin gak bisa jamin hidup lu nih. Nah. Fer, sorry Fer. Gue gak bisa mempertahankan Pemutusan tim gue nih. kerja. Iya, jadi lu bener-bener sendiri di situ. Gimana Balik Fer? Surabaya. Aku butuh petua deh dari pakar Gen Z. Oke, Ya gini deh, solusi untuk memperbaiki Iya. diri gitu aja Iya. deh untuk Gen Z. Ini Apa yang mungkin bisa diperbaiki? untuk masukan aja nih ya. Iya, iya, iya. Saya juga ketika misalkan perang dunia terjadi, sebenarnya kan amit-amit ya, jangan sampai Iya, Tat, jangan sebenarnya. sampai lah ya. Apalagi Indonesia sampai terlibat kan, jangan sampai gitu. Iya. Nah, tapi kalau memang terlibat, saya siap nih untuk misalnya di calling sama Pak Presiden untuk, Gen Z kita apain nih? Saya siap sebenarnya. Oke. Diapain? Udah ada planning. Saya udah ada beberapa planning gitu. Oke. Jadi kan Menarik. sekarang nih zaman modern kan. Iya. Mungkin Gen Z itu megang senapan nggak bisa, Iya. Ya. ngelempar granat nggak bisa, Iya. gitu, ya kan. Tapi kalau memviralkan sesuatu, Iya. membuat sesuatu menjadi trending, Iya. ya kan. Itu bisa. Kayak boneka Labubu itu sebenarnya apa esensinya? Tapi bisa Iya. jadi trending di semua orang. Benar. Iya, benar. Benar. Gen Z. Iya. Maksudnya kayak
ketoprak campur mozzarella mungkin dulu kayak pesugihan bagi Iya, kita. bener, aneh. Tapi kan bagi Gen Z itu bisa normal gitu. Oh, makanan-makanan viral itu ya? Iya, jadi kalau misalkan memang perang dunia terjadi dan Gen Z Indonesia bingung mau diapain, mereka harus bisa mencari-cari apa breakthrough yang bisa bikin tentara musuh di cancel misalkan. Lempar isu-isu di Twitter, di TikTok. Kayak kemarin pas si Blinks itu ya? Iya, misalkan kayak pokoknya dicari isunya lah. Nah itu kalau pemerintah mau meng-hire saya, saya udah ada nama programnya juga. Apa gitu. programnya? Find War Breakthrough. Singkat FWB gitu maksud saya. Itu yang. Oh tapi berarti sebenarnya Gen Z bisa kita pakai dalam kondisi perang nih Bisa untuk banget. melemahkan mental musuh. Mental health lewat musuh. posting sosmed. Mungkin kalau perang Iya. nuklir kita kalah. Perang Iya. mental health yuk coba yuk. Perang mental health. Itu itu aku yakin menang tuh. Akun avatar Luffy di Twitter coba lu lawan mentalnya tuh. Nggak ada, Nah, nggak ada, itu. nggak ada bisa. Avatarnya Luffy maaf. Iya kan? Avatarnya Luffy juga. Kan dia orang Iya, asli. iya, Katanya orang avatar-avatar yang palsu gitu. Iya, Perang itu mental gak ada health. lawan tuh. Iya. Aku termasuk yang mencari kebahagiaan dari kolom komentar aku. Benar. Oh, mungkin itu kenapa presiden kita wapresnya Gen Z. Enggak, Bukan milenial dong. milenial. Milenial beliau. Milenial. Bukan Gen Z. Muda aja. Tapi muda. Untuk Milenial, ukuran Iya. wapres muda aja. Kirain dia mau memimpin perang mental health, FWB tadi. FWB karena kan ini saya mungkin saya kelihatan kayak asal ngomong tadi itu. Iya, tapi kok- sebenarnya sangat dalam. karena gini, Heeh. netizen di internet itu kebanyakan Gen Z kan. Iya. Iya. Pengguna internet tuh kebanyakan Gen Z. Iya. Ini data semua Data ya buat semua. saya. Heeh. Dan itu fakta pertama. Fakta kedua, Microsoft tuh ngeklaim kita adalah netizen tertoksik. Iya, benar. Yang paling sering benar. menghujat postingan apapun. Iya, benar. Nah, bahkan ketika Microsoft memposting itu, Dihujat postingan juga. itu dihujat juga oleh legend kita. Iya. Nah, jadi faktanya kita punya armada haters toksik terkuat sedunia. Nah, terserah apakah itu mau dijadikan aib atau senjata. Kan terserah pemerintah kan. Iya, itu gimana mandangnya. Iya, gimana mandangnya. Benar. Lu bisa jadi punya nuklir. Iya. Tapi kita bisa menghancurkan orang yang pegang kode nuklir. Nah, gitu. Jadi jangan pikir kita nggak bisa apa-apa Jangan ya. pikir kita nggak bisa apa-apa. Netizen kita nih Iya. kuat gitu. Sama Gen Z kan pintar ngulik orang kan. Cuma dari jari kelihatannya bisa ketahuan itu Doxing, siapa. doxing. Doxing. Iya, doxing. Itu bisa siapa yang mencet nuklir ini? Bisa ketahuan sama Gen Z kita. Benar. Kita serang mental Ibarat- dia. Ibarat kata gini, ibarat kata, oke orang Brazil jago main bola deh. Iya. Tapi sanggup gak juggling 4 akun di satu handphone? Belum tentu loh. Belum tentu loh. Ya kan belum tentu. Benar. Ronaldinho mungkin dikasih 4 akun. Sliwer juga Sliwer. dia. Sliwer juga dia. Indonesia 4 akun doang. 4 akun doang. Saya 4 akun dan close friends. Nah, lebih susah. Lebih susah itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen. Oke, ada Penasaran netizen nih, ya. penasaran. Oke. Bagus banget. Maksudnya dia banget tervalidasi Dia- banget ini- dia. ini- Ini episode semoga paling cukup happy bisa dia ini anjir. ya. Ini Cukup episode bisa paling happy mewakili. dia anjir. Cukup bisa Nggak, aku mewakili. baru tau loh kata-kata kayak boundaries, apalagi tadi. Bare minimum. Bare Bare minimum, minimum. close friend. Ya Kita mah Allah. temenan mah kenalan aja. Serius ya, serius banget ya itu bener-bener ya, nyata ternyata ya. Nyata itu. Ada. Makanya saya di sini mau coba untuk membela Gen Z nih gitu ya kan. Bagus, Fer. Bagus. Oke, baca yang pertanyaan pertama. netizen. Iya. Kenapa Mulai Gen Z presentasi. lebih banyak mempertanyakan agama dibanding generasi sebelumnya? Nah, Iya. Gen Z lebih banyak mempertanyakan agama daripada generasi sebelumnya. Kalau secara gut feeling gue, Gen Z lebih banyak mempertanyakan spiritualitasnya Iya, daripada iya. generasi sebelum. Kalau itu gue ngerasa valid. ya, Oke. bukan Kalau agama gua tapi ngerasa spiritualitas ya. Iya. Ya kayak kan nyambung ke self awareness, mental health. Lama-lama pasti nanya kayak kedekatan. Transcendence. Iya, Gen Z lebih banyak loh. Iya. Kalau gut feeling gue ya. Kalau Nggak tahu lu datanya. gimana lu? Menurut lu gimana? Mungkin kalau milenial sama generasi di atas tuh lebih gampang nurut ya. Ngurut. Nurut. Iya, kalau kita tuh kayak mempertanyakan ya kenapa aku harus kayak gini, kenapa aku harus kayak gini gitu. Bener sih. Tapi enggak juga sih. Gue juga banyak mempertanyakan kok. Misalnya, Gua juga, misalnya nih, Rebel. disuruh orang tua apa nih yang tentang agama. Kok aneh sih gitu. Iya. Cuma lebih ke nyari sendiri terus. Iya. Riset sendiri. Ngeriset sendiri. Langsung kita penasaran jawabannya. iya. Ya kan Kalau kalau kita- model beliau yang di situ kayak Ah. nanya. Jawabannya apa ya? Nanti Iya. aja lah nunggu Ustadz Felix. Nah. Lebih gitu kan. Kalau kita why, kalau dia why not. Iya benar. ah. Benar.
Nggak ngerti. Oke. Tapi bener tau milenial tuh banyak pertanyaan juga tapi Iya. pikir sendiri. Iya, Tapi tapi kita why, langsung kita nyari. why. Kenapa harus begini? Kenapa harus sholat? Kalau kita kenapa tidak? Itu maksudnya gitu. Oke. Kalau lu pertanyaan dilanjutin ke 11 orang tadi. Nggak ngerti. Ini saya mencoba untuk Oke. ini lagi nih. Translate. Untuk translate lagi. Sebenarnya kalau untuk agama, kalau untuk mempertanyakan atau tidak itu kan urusannya kan udah di mungkin pikiran dan iman masing-masing. Iya, bener. Tapi kalau dari melakukan atau tidak, sebenarnya Gen Z ini nggak bisa kita anggap remeh juga gitu. Contoh kayak di bulan puasa itu Gen Z mokel tuh dalam arti maksudnya batal puasa tuh jarang tuh dibanding milenial. Lebih sering Bener. pinjol. Bukan gini. Gen Z itu batal puasa tuh jarang. Saya sempat ngobrol kan kayak, lu batal berapa puasa gitu kan? 0 bang dia bilang. Oh karena lu taat ya. Saya bilang gitu kan. Oh bukan bang, kita terbiasa intermittent katanya gitu. Yang penting kan tapi kan yang penting kan apapun niatnya yang penting gak batal. Apapun niatnya. Jadi saya omat dong 1 meal a day. Oh iya pantesan. Puasa bukan hal Biasa asing buat aja. lo. Iya bukan hal asing buat lo. Argumentasi gua bukan Gen Z-nya tapi masanya. Hah, kok Pas- bisa? Kayak gue sampai umur belasan tuh gue sama sekali gak ada pertanyaan soal agama. Gue disodorin apa gue cuma ya udah gitu Iya, aja gitu kan. Tapi masa pas sosial media, pas informasi mulai banyak, kalau orang punya masalah tuh semua dipublikin. Masuk akal sih. Gue ngerasa itu yang bikin orang banyak nanya tentang agama. Kalau Gen Z kebetulan lahirnya Hidupnya di zaman itu. Lahirnya di zaman itu. Kalau gue sebagai milenial muda nih perbatasan, gue ngerasain dari yang nggak penasaran sama agama sampai jadi penasaran tuh gara-gara pas mulai era informasi ini. Karena overwhelming. Kalau kan instingnya manusia kalau kebanyakan hal nih dia dikasih solusi yang dikasih nih satuin aja gitu. Nah dia tuh lebih mencondong ke sana. Gue ngerasanya kayak gitu. Tapi menurut lo bener nggak? Apa lo emang ada bawaan lahir sebagai Gen Z gitu dari kecil digedein? Kenapa Gen Z lebih Peduli sering agama. mempertanyakan agama Oke. dibanding milenial? Mungkin, ini baru mungkin ya, karena Gen Z tidak nonton banyak sinetron azab lagi gitu. Maksudnya kita dulu waktu kecil Hidayah. nonton. Ada lagi, Iya. bener lagi. Sedangkan Gen Z nonton Breaking Bad 5 season mana azabnya gitu. Oh happy-happy mulu gitu. Nonton Game of Thrones kayak nggak Mati kena- semua. nggak kena azab gitu kan. Iya. Jadi mungkin mereka jadi nggak takut sama hal-hal Iya. seperti itu. Ini baru teori ya. belum- mempertanyakan. Masih mempertanyakan. gitu ya. Mungkin para TV harus bikin lagi sinetron azab yang zaman sekarang. Suka mereka kayaknya. Iya kan? Iya. Hidup terlalu ngincer FYP, Masuk mayat. masuk ke apa namanya molen beton. Harus ada yang bikin sinetron azab modern gitu. Hidayah versi modern ya. Oke lanjut. Ya oke. Banyak Gen Z ingin menikah tapi menunggu kesiapan mental. Sementara orang tua mendorong cepat menikah karena menikah itu ibadah. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pandangan ini? Aku udah tahu jawaban Gen Z. Mama aja yang nikah. Iya, benar. Bisa lagi, bisa. Itu kan. Itu kan. Benar kan? Gen Z banget sih, Gen Z Iya, banget, Gen Z banget kan. ya. Iya, kenapa milenial selalu merasa kayak nikah itu adalah sebuah goals hidup? Enggak, jangan milenial lah. Milenial masih ada kakak. Ada ya? Jangan boomer lah atau Iya, enggak Gen boomer. X. Oh milenial tuh masih terlalu dekat ya? Iya masih terlalu dekat. iya, Karena iya. gue pun bisa sepahaman. Sebenarnya tapi gini loh, menikah itu ibadah, mungkin di pengertian lu ibadah tuh disamakan kayak sholat segala macam kan? Berarti kan fair? Menikah itu ibadah. Tapi kalau gue kadang ngeliatnya kenapa orang tua kadang nyuruh cepet-cepet nikah, mereka takut anaknya free sex. Nah, Takut berbuat dosa yang tidak tadi. terampuni. Heeh. Yang gede banget. Sementara mungkin di Gen Z-nya melihat free sex nih udah lebih kan inget angka tadi dong. Data ya? Data Bukan tadi opini kan. kita, bukan iya, opini kita. itu ada nggak Iya. ketemu di situ. Iya. Iya. Gimana Fer? Gimana Fer? Tapi gak sih, lebih ke arah ke mereka yang merasa menikah tuh gampang gitu loh. Kayak nikah. Gen X ini ya. Iya, ada, kayak menurut gue ada nikah. faktor itunya sih. Kayak ya udah nikah aja, nanti kalau misalnya ada masalah mikirin nanti kan udah sama-sama. Oh. Nggak kayak Kayak dianggap masalah rumah kayak- tangga dulu yang berhubungan dengan finansial itu lebih less challenging daripada sekarang kalau menurut Iya. gua. Dari harga rumah, dari harga Ekonomi ya, sehari-hari. ekonomi Iya. juga ngaruh sih ya sadly Iya. ya. Tapi menikah itu ibadah kayaknya dikit deh. Iya makanya kalau Dikit menikah orang itu tua ibadah tuh. Tapi ya gue ngeliatnya Kalau lebih ke itu budaya sih. iya mungkin. Tapi gini, budaya. kalau aku ya, misalnya contoh aku mikir gini, aku kalau nikah, konsekuensinya memang ada banyak beban. Ya. Kalau aku nggak nikah, kesepian. Kalau lu merasa gitu nggak sih?
Kesepian iya sih pasti. Cuman nggak pengen ngambil resiko itu. Oh, Maksudnya kalau aku itu merasa bedanya. menikah itu lebih ada resiko, lebih gede dibandingkan aku kesepian. Nah, karena lu ada ChatGPT, seandainya nggak ada ChatGPT. Heeh. Nggak ada hubungannya. Lu pasti Gemini lah kalau nggak dia. ada ChatGPT, lu nggak ada luapan. Iya. Lu pasti mau nggak mau benar. pasti cari partner. Cari orang Pasti. gitu, mau ya. Oh, berarti harusnya HP-nya dong diambil. Iya. Lu Baru Gen Z Nah, mau iya menikah. kalau enggak Iya. sebulan aja HP Gen Z diambil. Mau menikah dia. Tahu-tahu KUA mungkin penuh kan. Ternyata di situ nih saya nih, ternyata iya. Di ChatGPT. Masalahnya Atau di nggak situ. usah HP diambil deh. Semua AI AI diblokir ditiadakan, dari ditiadakan. Indonesia diblokir. Oke. Gimana Itu tuh, aja. Fer? Jangan-jangan itu yang membuat lu tidak merasa kesepian, Fer? Enggak sih, kalau kesepian pasti ada lah. Kan soalnya kesepian kan ibaratnya harusnya cuma bisa diobati dengan sosial kan. Nah, tapi aku lebih milih untuk ngerasa kesepian dibandingkan harus menikah. Nah, itu Karena resiko menikah tuh lebih Iya, besar. Aku maksudnya. tetap merasa Tuh. resiko menikah tuh lebih gede dibandingkan resiko kesepian. Iya, karena memang zaman dulu kita nggak pernah lihat yang aneh-aneh ya. Iya, kalian kayak gak mikir itu loh nikah, yaudah nikah aja yang penting Karena sama-sama nggak ada cinta. kisah-kisah aneh kayak sekarang. Oh. Kayak misalnya benar sih, benar ada sih. istrinya selingkuh berapa kali gitu. sama tukang fotokopi tadi sumpah gue baru lihat istri Iya, bener. polisi selingkuh sama tukang fotokopi. Iya bener. Kok sama sih tontonan kita? Sama. Sama lagi. Iya, tuh. Yang kayak kerudung kacamata kan? Iya. sama Yang mobilnya berarti. dipakai tukang fotokopinya. Iya, bener, makanya. Mungkin karena banyak permasalahan rumah tangga yang terlalu di speak up di sosial media ya. Jadi kan traumanya jadi kan Gen Z. nular kan. Oh, beda ya. Terus sekarang Iya. independent woman kan biasanya gitu. Itu sebenarnya kayak gini. Gue dulu dosen gue tuh sangat tidak suka tayangan-tayangan kriminal kayak Buser zaman dulu Iya, ada kan. Buser Ditayangin Gap. siang-siang. Kenapa? Karena mentalnya nontonnya jadi takut. Jadi ngerasa di sekeliling dia semua kriminal. Jadi cewek nggak berani naik taksi segala Iya, macam. Jadi oh, gitu. berani Harusnya kerja. kita sebagai orang yang baik yang bener nggak takut sama kejahatan. Harusnya gitu. Dia pengennya tayangan kriminal tuh harusnya tengah malam aja udah. Iya. Nah mungkin ini juga efeknya kayak gitu kan. Karena banyak kasus-kasus rumah tangga yang aneh-aneh yang Iya. keposting di sosmed. Dan nggak akhirnya bisa Gen Z difilter. liatnya sama kayak orang lihat tayangan kriminal. Ih takut udahlah gak usah nikah jadi gitu. Iya sih, itu logika sama kayak kita nonton sinetron Azab tadi. Idealnya adalah cerita-cerita pernikahan hancur ini. Iya. Jadi bisa dimengerti mungkin kalau Gen Z. Terpapar terlalu banyak informasi yang jeleknya. Dan Iya, mungkin mungkin ya. perlu lebih banyak pernikahan bahagia yang diviralkan juga. Nah, supaya Gen Z benar. Tapi kalau referensinya. bahagia jarang viral. Iya. Itu masalahnya. Karena nggak aneh kan. Berarti harus diambil HP-nya berarti. Ya, emang HP-nya kunci Feren di HP-nya Rey. Iya. Sebenarnya kalau ngeliat ini ya, kayaknya 90% masalah Gen Z itu bisa hilang kalau lu udah ngebangun filter lu sendiri dalam bersosial media. Jadi pas lu lihat, lu tahu ini tidak merepresentasikan 100% dari market. Tapi itu ironis loh. Dia bersosial media nggak pakai filter. Bergaul sama orang tadi ada boundaries. Malah ada filternya. Iya kan, bener kan? Iya, iya. 90% masalah Gen Z menurut gue bisa di-solve dengan lu ngebangun filter itu. Benar-benar. Karena sekarang lu lihat dikit, oh ini standarnya nih, oh ini seremnya nih gitu. Oke, lanjut. Kenapa semakin banyak Gen Z yang merasa kehilangan arah hidup meskipun akses informasi mereka paling besar dibandingkan generasi sebelumnya? Karena distract. Iya, karena distraction. Jangan arah hidup ya. Informasinya kebanyakan. Malah bingung. Hidup tetap berjalan, tapi tanpa arah aja. Iya. Karena too much distraction. Ya sama kayak orang pergi ke rumah makan Padang disediain banyak makanan. Iya. Dan dia dari awal nggak tahu mau makan apa. Pokoknya dia bilang gini, yang penting kenyang gitu kan. Ya itu semua juga bikin kenyang, tapi dia bingung. Iya. Kalau nanti aku makan ini nggak bisa makan ini, menarik yang ini nih kayaknya nih. Terus Iya, yang ini gimana kalau ini digabung nggak bisa. Nanti ini juga enak kok. Akhirnya bingung. Tapi berarti nih, gue mau nanya. Dari Ustadz Felix deh. Iya. Kalau ke makan Padang, langsung ambil yang kita suka apa milih-milih dulu kalau Ustadz? Aku langsung ambil yang aku suka. Sama berarti. Misalnya Iya, saya nih, sama. gue ayam gule. Mau ada apa ya gue ambil ayam gule Iya, yang lain. Cuma kan betul. emang ada, terutama kalau si Rurin misalnya, Iya. istri gue suka, yang mana ya? Aduh mikir ya, gue udah kelar makan tuh dia masih gini Iya tuh. benar. Ya, dia masih gitu. Mungkin Gen Z lebih relate bukan Padang ya, restoran Korea juga kayak gitu. Kadang kita baru duduk nih, tahu dikasih apa sayur. Oh iya, banyak, banyak. Kan? Iya. Itu yang mirip-mirip juga tuh situasinya tuh yang kayak gitu. Iya, nah lu misalnya makan, kalau ada pilihan lu gimana Fer? Kalau dari Gen Z? Restoran Padang nih. Iya, mau Padang mau Korea lu pilih deh, mau yang mana? Sukanya apa? Iya pasti milih-milih dulu sih, Tuh kan? nggak langsung Bener, ngambil. nggak langsung. Kalau kita kan tipe Karena langsung ambil. Iya, karena aku kesini untuk makan ini gitu maksudnya. Jadi langsung ambil. Kayak udah tahu mau makan apa. Iya. Kalau kita kan mau nyoba-nyoba dulu, mana nih yang belum aku coba. Nah itu distraction. Itu yang Itu nggak pernah salah kita ya kalau lakukan Oza itu kayak kan? gitu. Iya, itu nggak pernah kita lakukan. Iya benar itu. Lebih ke karena Gen Z ingin mencoba lebih banyak
hal. Jadi iya. ketika disajikan seperti itu, dia pengen mencicipi kenikmatan semuanya Iya. gitu. Benar. Tapi pada akhirnya hilang arah kan ketika Iya. makan kan kok rasanya yang ini Iya. pahit. Iya. Berarti mungkin menentukan sifat yang dia Iya, gitu benar-benar. Ya itu. Berarti arah Berbeda di hidup situ. Gen Z sebenarnya ya nggak punya arah hidup karena masih Gen Z gitu loh. Gen Z zaman sekarang tuh masih di umur segitu, lu masih di fase pengen coba semua. Oh. Terus yaudah gimana caranya kita supaya punya arah hidup? Oh, supaya Gen Z punya arah hidup. Emang Iya, lu mau denger jelas. saran dari seorang milenial? iya. Ayo. Bisa. Oke, ikutin kata-kata saya. Kosong adalah isi. Bukan itu. Oh, bukan. Bukan tuh. Saya ada bayangan katanya mau ke arah mana. Iya, itu tujuan hidup tuh. Iya. Ngerti. Nggak Ini ngerti. nggak ngerti. Oke, ngerti. Ini deh, kalau Pokoknya- Makoli berubah jadi Makola, tidak ada Indramayu, ngerti gak itu? Ah. Lu nggak ngerti sih, coba deh kalau misalnya Ustadz minta ngulangin kata-kata biasanya apa? Udah langsung intinya apa? Jadi kita harus ngapain sebagai Gen Z? Biar lu punya arah hidup kan. Iya. Ah. Atau cita-citanya dulu deh apa deh. Cita-citanya. Nggak ada dia. Dia nggak ada, Za. Dia tuh Dia kayak ada amuba. ada. Dia pengen jadi malaikat. Iya. Oh iya, dia pengen jadi Cita-cita malaikat. dia adalah ditanya lagi sama Tuhan, mau hidup apa enggak? Dia akan jawab enggak, itu cita-cita dia. Itu Gen Z banget sih memang. Iya. Itu bener. Oke gini, kalau misalnya agar cita-cita nih. Katakanlah ada jin dalam botol. Oke. Memberikan 3 permintaan. Oke. Lu, Fer. Oh iya, good. Bagus. 3 permintaan ke lu. Lu meminta apa aja tuh 3 itu? 1. Ya pulang nih jin ya. Apa ya, Fer? Ini banyak yang nunggu loh orang-orang lain loh. Ada yang mau minta mobil, ada yang mau minta rumah di BSD. Jinnya bisa masukin saya ke botol lagi aja kalau gini. Gue nunggu 2000 tahun buat ini. Katanya. Iya. 3 Fer. 3 Fer, 3 permintaan. Kayaknya pengen hidup tenang sih kayaknya. Hidup tenang. Tapi kan jinnya bingung kayak. Iya, Iya. Gimana definisinya maksudnya? apa? Gimana, Fer? Lu mau tinggal di mana biar tenang atau apa? Iya. Kalau Jin yang ngertiinnya Slow living, pengen slow living. Iya, di mana slow living? Slow living Lu gimana? harus Slow living di Jepang. Harus spesifik. Di Jepang. Berarti hidup di Jepang. Berarti lu Iya. minta rumah dan kekayaan di Jepang gitu lah ya. Oke, Yang iya. bisa bikin lu Bener. nggak perlu Living. kerja seumur Bener, hidup. unlimited ya, unlimited Iya. money. Oke Fer, jinnya udah shit dah lu udah di Tokyo nih. Apalagi masih ada 2 nih Fer. Gak apa-apa itu udah cukup. Kalau harus 3, kalau enggak yang pertama di cancel. Jinnya bilang, Iya, nggak bisa, harus 3. SOP-nya harus 3. Saya laporannya nanti susah nih ke atasan nih katanya kalau cuma 1. Izin Kak, ini harus 3 Izin, Kak. Kak, maaf ya, Kak. Oke, itu udah cukup. Ya cuma enggak harus 3 Jin, kalau enggak yang 1 enggak ada sama sekali. Iya, itu nggak ada sama sekali. Jadi jin. Ini pakar Gen Z aja bingung lihat lu. Enggak, supaya aku bisa menciptakan, mengabulkan permintaan-permintaanku sendiri. Oke. Kalau tiba-tiba ada. Lu nonton Aladdin gak sih? Jin nggak bisa ngabulin permintaannya sendiri, itu kutukan Jin. Dia cuma bisa permintaan orang. Iya udah itu permintaanku. Jadi Jadi kalau jin. dipaksa iya. Nggak jadi tinggal di Jepang, lu tinggal di botol jadinya kalau jadi Iya. Jin. Ayo. Yang ketiga. Yang ketiga, kayak udah cukup banget sih itu, udah lebih. Jadi Yang ketiga. jadi Jin. Iya, Tinggal yang di kedua. botol. Jadi jin lu malah masuk botol. Masuk Fer. botol, nggak jadi Lu nggak slow bisa living di lu nggak Jepang. bisa nikmatin Jepang. Iya, gimana sih? Ya emang lu di Jepang tapi di Ya dalam udah, botol. Gitu, jin yang ngapain? punya free will. Apa? Jin yang punya free will, kayak jin tapi bisa ngelakuin apa yang dia mau. Tapi lu tetap di botol, Fer. Makanya jin yang bisa milih. Intinya apa Jo? Apa pola Ferran tuh selalu itu dia nggak mau ada batasan, nggak mau ada tantangan, nggak mau ada tanggung jawab. Bahkan Iya. ketika jadi Jin pun nggak mau di botol. Dia selalu ada permintaan itu. Dia selalu gitu emang. Oke. Oke lah, tetap masih ada satu lagi tuh Iya, tadi. satu lagi. 1 rumah di Jepang, 2 jadi Jin. 2 menjadi jin yang punya free will. Ah. Nah, 3. terakhir nih Fer kata jin. Ketiga. Aduh susah banget ya. Karena SOP dia harus 3 kok. Iya. Iya, kalau itu tiga, kalau itu enggak, dia susah. cancel. Lu disuruh minta aja susah. Ya udah, nggak ada orang yang susah lagi deh, kayak buat orang lain. Oh. Di dunia ini. Iya, di dunia ini. Semua nggak ada berarti perang jadi dunia. jin. MBG Berarti semua- dihilangin ya. Apa? Nah, tapi buat semua orang. Tadi Jadi maksudnya MBG menyusahkan. mandi, Mandi bareng, bareng, gibah. Iya. Ya, bisa. Mandi bareng aja udah aneh, masa pakai Iya. gibah. Iya. Benar. Bisa. Ya gitu. Emang kalian kalau ditanyain mau apa?
Oh gak banyak. Banyak gak? Ya coba dari bisa. Ustaz Felix. Oke, yang pertama aku pengen umat muslim bersatu. Tidak ada perang lagi. Tidak ada perang lagi dan bangkit. Yang kedua, aku pengen minta sebanyak-banyaknya tiket untuk ngajak orang ke surganya Allah. Oke. Nah, yang ketiga, aku minta 3 permintaan lagi. Ya. Baik. Bener. Gitu, itu benar. Iya, Kenapa lu gak kepikir? Karena udah cukup. Jadi nggak Iya, pengen. satu permintaannya udah cukup. Kan, nah setelah itu gue minta 3 permintaan, gue minta apa? Slow living di Jepang lah. Baru. Hati-hati ntar ada yang minta gini loh. Lu lihat tuh jin free will di Jepang tolong tangkapin lagi. Ntar kalau ada yang gitu gimana? Lu masuk lagi Fer. Mending jangan itu deh. Iya. Mending jangan itu deh. Coba analisa dari entusias Gen Z. Ngelihat permintaan dia nih, arah hidup dia harusnya kemana? Nah arah hidup dia harusnya kemana ya? Dia pengen slow living satu. Iya, satu. Dia gak suka hiruk pikuk berarti. Iya. Ya kan? Karena dia juga zodiaknya Libra. Dia Harus seimbang. Benar. Dia zodiaknya Libra. Balance. Dan dia juga tadi ingin menjadi jin yang free will. Iya. Ya kan, menjadi jin yang free will. Jadi dia nggak suka dikekang, dia pengen hidup tenang dan dia pengen tidak ada orang yang menderita lagi. Jadi solusinya mungkin untuk arah hidupnya adalah Penjaga kubur itu. Iya sih. Udah meninggal. Udah meninggal gak ada yang menderita di dunia lagi. menjaga kubur di Ubud mungkin lebih tepatnya. Jadi tenang dapat, ini dapat gitu. Emang kalau saya sini kalau ada jin kasih 3 permintaan, kalau saya jawab apa? Jin ya. Iya. 3 permintaan. Dia pasti sama jawabannya sama kayak aku ujungnya. Pertama pasti kita soal surga dulu ya. Iya. Saya pengen tiket kepastian saya dan Keluarga. seluruh keluarga saya Masuk itu, surga. Masuk surga dan seluruh teman-teman saya juga. Iya, betul. Bagus itu. Yang kedua. Yang kedua saya pengen untuk sembuhkan seluruh penyakit mental health yang ada di dunia ini. Oh iya. Tadi yang minta jin, minta jadi jin punya free will gitu. Termasuk yang itu, tolong disebutkan. Gitu kan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah Minta 3 permintaan lagi kan? Itu. Nah, ya benar kan? Semua milenial tuh sama. Ternyata susah Emang juga ya. nggak ternyata pernah susah puas juga. nih. Ternyata susah juga ya. Bukan nggak pernah puas, itu tuh jaga-jaga. Siapa tahu nanti ada yang kurang, pas pulang baru kepikir gitu. Karena 3 tuh sedikit banget loh. Belum saya minta untuk followers lebih banyak segala macam. Setiap hari belum masuk. Iya. Ya kan? Ya udah. Pertanyaan terakhir. Bacain Fer. Udah terakhir aja nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Oke, dengan kondisi dunia yang terasa makin tidak stabil dan sering dikaitkan dengan tanda akhir zaman, masih realistiskah Gen Z punya mimpi jangka panjang? Coba apa? Nah ini dia nih. Iya, langsung interview dulu dah Gen Z-nya. Katanya kan Gen Mimpi Z itu jangka kan panjang. tidak takut mati. Dia takut salah gaya pas mati. Salah Lucu kostum katanya. Mati dengan glowing katanya maunya. Mimpi jangka panjang. Mimpi jangka panjang. Karena kan Gen Z kan kemarin ada yang bilang gini, mereka baru lihat buku sejarah. Iya. Nah mereka lihat orang-orang di buku sejarah itu kan yang sudah mati-mati itu kan ya. Mereka bilang wah kita nggak boleh nih mati kayak gini nih. Minimal kalau kita mati dan tercatat dalam buku sejarah kita harus benar-benar outfitnya pas, OOTD. Outfit of the death ya. Outfit of the death. Ya benar. Kita. Iya. Oke, jadi gimana? Enggak lu Itu jawab belum. Jangka panjang, mimpi Gen Z jangka panjang tuh masih ini. Lu punya gak sih? Gua udah Mimpi jawabannya. jangka panjang lu ada gak sih Fer? Nggak ada dia, nggak ada. Makanya nggak bisa jawab. Kalau jawaban gue ingat banget nih, ini pas ditanya di pembicara acara Gen Z. Oke. Soal visi, sama hampir semuanya ngerasa Gen Z itu lebih susah pegang visi jangka panjang, dunia berubah. Jawaban gue simpel nih, kalau pakai kata-kata ini, lu gak perlu punya mimpi jangka panjang, selama lu punya pedoman jangka panjang. Pedoman jangka Sama panjang. aja bingungnya mereka tuh. Nah, punya kompas itu lebih gampang daripada punya peta dan udah figure out lo harus kemana aja gitu. Kalau kompas itu kan ibaratnya apa? Karakter, values, nilai, prinsip, Oh, apa lu percaya. inner values. Iya, pedoman jangka panjang jadi lu gak mesti tahu mesti pakai jalan mana. Selama lu ngerasa jalan yang lu jalan itu benar. Nah, itu langsung pas mereka, iya juga tuh. Ya. Jadi sebagai Gen Z anxiety turun. Heeh. Oke, berarti yang gue cari apa? Apa yang gue percaya, prinsip gue apa gitu. Ya, lu jangan ngaku-ngaku doang apa. Menurut lu benar gak? Iya, Karena mereka tuh prinsipnya kayak
Gak apa-apa mimpi pendek, yang penting caption panjang gitu. Jadi biasanya tuh memang di situ dituangkan goals-goalsnya tahun ini mau apa aja gitu-gitu. Cukup story yang pendek. Yang penting captionnya panjang. Gitu. Tiba-tiba kalau dalam bentuk caption bisa ya. Iya, benar. Tapi kalau lagi kayak gini nggak tahu gitu Iya. ya. Pas kayak gitu. kemarin ya di meja ini juga sama yang Miss Zola. Makanya mau bikin Gen Z bikin Gen Z stres tuh gampang sebenarnya. Gak perlu diomelin, gak perlu dilarang balik malam, gak perlu. Cukup di chat di WhatsApp nih, lu typing terus lu hapus lagi, lu typing. Bener mereka udah apa sih? Stres. Benar. Mulai typing nggak jadi tuh depresi. Iya. Lucu Bener-bener jadi nggak menangkap perlu. menangkap apa yang terjadi. Jadi nggak perlu lah untuk marah-marahin Gen Z. Kalau kita kan ngeliat typing aja bodo amat Ya lah. udah kita Ya udah ntar aja nunggu Kita- kekirim. kita pikirin aja dulu mau Iya ngomong benar. Gue baca yang lain. Iya. Kalau Gen Z nggak bisa ya. Ditungguin ya mereka tuh ya. Nggak bisa keluar aplikasi dulu. Kapan sih dan lu lain-lain. selesai ngetiknya gitu? Iya, apalagi typing yang di DM IG tuh lebih nyakitin tuh yang 3 titik gini. Iya. Hilang dulu. Itu kayak dipukul-pukul gitu Ada lagi rasanya benar. tuh. Iya. Kalau typing kan typing online, typing online gitu kan. Kalau abis typing busy. Wah tuh sakit deh tuh. Bagus. Podcast ini sangat merepresentasi. Inilah Gen Z benar, membela benar. dan supaya mereka juga kalian Dan aku mau mengerti. nanya, kenapa mereka nggak pernah dikasih centang biru? Gen Z. Iya, kenapa ini? Ini fenomena apa nih? Ini fenomena. Ya kenapa chatnya kok yang centang biru nggak kelihatan Iya, gitu ya? iya. Itu kan berpengaruh sama sosial energi juga. Oh, Jadi mereka nggak mau ketahuan saat mereka udah read, Udah balasannya. baca. Karena mereka ada tekanan untuk harus Segera membalas. ngebales. Oh gitu. Ya kan? Duh, gue begitu lagi kalau WhatsApp maaf nih. WhatsApp kan. WhatsApp gue juga centang birunya gue hilangin. Gua juga. Kalau bikin Gen Z panik, jangan di chat, jangan diapain. Telepon langsung. Itu udah. Gue harus berinteraksi langsung. Wah, panik. Dia panik. Kan. Oh, jadi langsung di call aja ya? Iya, langsung di call, jangan di WhatsApp. Gitu. Kalau di WhatsApp itu yang typing tadi kalau mau bikin. Iya. Aku coba nanti ya. Aku coba kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak dicoba. jadi. Belum terjawab pertanyaannya. Iya. Jadi Gimana apakah Gen Z masih relate untuk Worth it punya untuk punya impian mimpi jangka jangka panjang dengan kondisi dunia yang seperti ini ataukah udah jalanin aja? Menurutku bagus sih karena dunia zaman sekarang tuh tidak perlu spend yang panjang. Pusing nantinya. Iya. Ya menurut gue juga justru ini saatnya Gen Z punya jangka panjang. Siapa tahu setelah dunia ini fase ini kelar, Gen Z lah yang nanti Mewarisi. meneruskan. Iya. Dan mereka tidak punya masalah dengan masa lalu. Iya, Gen Z yang akan menjadi penguasa presiden, nanti ada yang Gen Z suatu hari Oh nanti iya. kan. Kita nggak Bener pernah juga tahu loh. Pasti loh. Iya. Lebih tepatnya pasti itu. Siapa tahu jadi menteri lu, Fer? Iya. Terus nggak bisa ditelepon. Iya. Kabinet namanya bukan Iya. kabinet lagi. Nanti pas ditanya, Close friends namanya. Iya. Kita ini rapat close friends teman-teman. Nah, Close tanya media, Ibu Menteri kenapa ini ada isu ibu diem aja? Saya ngomong kok di close friends. Nah. Close friend yang mana yang second account lagi kan? Iya. Baik, sudah di penghujung podcast. Kita mau coba simpulkan. Ada kesimpulan yang lu bisa ambil nggak, Fer, sebagai Gen Z merepresentasikan dan ada coach entusias di sini yang memvalidasi lu. Ada kesimpulan nggak dari lu? Sebenarnya Kak Oza pinter banget sih menggambarkan Gen Z. cukup mewakili ya. Sangat mewakili, which is to dari relate tadi banyak banget yang aku 100%. baru tahu. Iya serius deh. Iya Ustadz harus belajar, mulai mempelajari kita sih Us. Karena kita berbeda dengan angkatan kalian ya. Iya. Langsung. Jadi, Oke. tapi aku cuman bingung sih kenapa kok bisa beda banget ya. Kayak dari pola pikir, kayak misal telepon itu, iya aku nggak suka banget di telepon. Iya. Males kan di telepon. Iya kan kayak Gen Z apa kan. sih, bisa nggak chat aja gitu. Siapa yang nelfon lu? Nggak kalau misalnya tiba-tiba ada kerjaan atau apa, kayak kita tuh kayak merasa anxious gitu loh. Oh. Bahkan Gen Z memilih berbohong untuk kayak nih, misal Ustadz nelfon. Iya. Dia pasti nggak angkat. Habis itu kayak, Lagi meeting. kenapa Tat? Iya lagi meeting, lagi nyetir, lagi apa gitu. Padahal enggak, dia lihat gitu. Ustadz Felix Siau. Tapi untuk berinteraksi langsung, halo itu sosial energi Gen Z itu langsung. Iya. Itu kayaknya. Benar. Itu bener banget sih. Iya. Tuh gue lagi nelfon dia tuh. Gak diangkat lah dia. Ini lagi gue telepon tuh dia tuh. Gak diangkat. Oh taruh langsung ya. Oke.
Iya, bagus. Oke. Tapi itu kesimpulan juga lo. pertanyaan jadi- kita sih, kenapa beda banget sih? Iya, kenapa ya? Karena Kok tadi bisa? menurutku sih untuk mereka memang disiapin untuk zaman yang berbeda. Ya, dan COVID marketing berpengaruh juga. Iya. Iya sih. Jadi kalau mereka disiapin untuk zaman kita ya berarti nggak maju kan dunia ini kan. Iya. Karena yang kita hadapi sekarang tuh orang-orang super stres juga bagi kita. Gitu. Maka memang harus musuhnya Gen Z. Iya. Ya gitu sih. Oke, kalau kesimpulan gua nggak ada generasi yang salah. Adanya generasi yang berbeda. Iya. Setiap generasi punya masalah dan keunggulannya masing-masing. Iya. Jadi kita Kalau harus ada saling belajar. pepatahnya, likulli zamanin rijalun, walikuli rijalin zamanun. Setiap zaman tuh ada orang-orangnya dan setiap orang tuh ada zamannya. Asik. Berarti saatnya Gen Z menyala. Saatnya menyala Gen Z. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngubah milenial jadi kayak Gen Z atau Gen Nggak Z jadi usah. milenial. Nggak Yang perlu. kita butuhkan adalah bridgingnya aja. Iya. Biar saling mengerti. Iya. Itu aja. Regenerasi. Benar. Dan perjuangan gue ke Gen Z pun juga sebenarnya tinggal mungkin satu misi lagi aja nih yang belum. Perjuangan. Apa tuh? Gimana? Kan kayak tadi kan data udah membuktikan bahwa kayak mereka alkohol itu jarang. Berkurang. Jarang turun. Narkoba, Dugem. Narkoba, jarang, disko, dugem jarang. Iya. Tapi dugem jarang. memang masalah perzinahan Gen Z ini agak kenceng lah gitu. Iya. Itu yang sedang gue perjuangkan supaya Gen Z ini bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Oke. Makanya ntar gue juga akan merilis pergerakan hashtag di sosial media ya. Apa tuh? Supaya Gen Z itu lebih fokus ke olahraga dibanding ke perzinahan. Iya. Itu adalah hashtagnya hindari kadal perbanyak padel gitu. Itu yang bakal gue. Berarti belum dapat data terbaru dia. Iya. Belum dapat data terbaru. belum ada ya? Ada lagi ya? Padahal apa yang terjadi di sana. Oh iya juga. Iya, ada data lagi. Tapi kalau tadi lu bilang itu adalah masalah perzinahan, itu mulai bisa bisa dimulai dengan mengurangi maca. Mengurangi maca. Oke. Nah lah itu lagi. Karena kan macalah perzinahan. Alah, Rey udah harus ditutup nih Rey. Beliau udah kumat nih Rey. Baik, kalau gitu terima kasih Thank you, banyak. terima kasih nih, gue Bro happy Zan. banget di sini Terima kasih dong. Terima Tepuk kasih, tangan. Kak. Thank you semuanya. Untuk Felix semuanya. Sangat Ngeri lucu. banget Oza pengetahuannya. Iya, lucu anjir. Parah banget serius. Nah, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup Ya, podcast jadi ini? kita tanggal 3 Mei kita bakal ke Makassar. Buat kalian yang mau beli tiketnya langsung klik link di deskripsi kita buat nonton Escape Live Podcast di Makassar. Judulnya Love and Trauma. Love and Trauma. Love and Trauma. Kita akan melanjutkan ilmu-ilmu Kak Oza untuk kita bawa ke Makassar ya. Tentang tadi ya. Benar. Dan buat kalian bisa beli merch kita di Shopee, Escape dan Antarestar. Tapi by video ini naik harusnya stok udah banyak yang kosong. Iya. Semoga Masih teman-teman kebagian PO karena kita baru Misalnya di stok contoh ini dikit. udah kosong nih. Ya itu udah. Ini udah paling laku ini. Iya udah paling laku. Oke, live TikTok Antarestar juga bisa kalian dapatkan untuk beli merch kita dengan diskon 30%. Oke. Jangan lupa follow @escape buat info-info terbaru tentang Escape. Jangan lupa follow Oza. Oza. Oh, Sarang Putih. Kalau Anda memiliki masalah-masalah dengan Gen Z atau Anda adalah Gen Z juga yang mau untuk diadvokasi. Betul. Konsultasi ya. Konsultasi Gen dan Z yang advokasi. susah mendeskripsikan masalahnya dan dirinya bisa minta bantuan dibantu. Oza. Contohnya adalah udah Feren nih. Feren. Oh, Iya. dia udah. Cukup Gimana? Feren approve mewakili, nggak? ya, cukup mewakili Ini udah suara Gen Z. portofolio nih ya. Ini Iya. Ada portofolio nih. Besok kita akan ganti dengan Justin Bieber ketika lagi di Grammy. Iya. Ya. Baju itu pakai bisa baju. dulu. Kita akan Iya. tambah beanbag nanti. Ada feedback juga. Oke, Alright, thank see you you. guys. Terima Next kasih video, bye. semuanya.